Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1231. Akui aku lebih kuat. Apakah dia menggertak? Han Xinyan tidak yakin. Pria di depannya itu terlalu percaya diri. Entah dia benar-benar percaya diri, atau dia benar-benar gila. Baiklah, kita akan memperbaiki pil ke-8 tingkat surgawi, katanya dengan sungguh-sungguh. Saat ini, dia benar-benar menganggapnya serius. Dia tidak berani meremehkan Ling Han lagi. Aku akan memperbaiki 9 Kaisar Golden Bell Pill. Ini juga pil kebon level 8, tetapi lebih rendah daripada pil bersek darah roh baik dalam hal efek obat dan dalam hal kesulitan perbaikan. Setelah semua, pil roh darah bersek hampir bisa dianggap sebagai pil 9 tingkat surgawi. Jadi, terlepas dari pil apa yang dia pilih, kesulitan penyempurnaannya pasti tidak bisa melampaui pil bersek darah roh. Karena itu, pilihan pilnya secara alami tidak terlalu penting. Selama Ling Han berhasil menyempurnakan pil bersek darah roh, dia akan dinobatkan sebagai pemenang, terlepas dari kualitas pilnya. Di flip side, Ling Han akan kalah jika kualinya meledak dan dia berhasil memperbaiki pilnya. Silahkan, keduanya mulai menyiapkan bahan-bahan mereka. Ketika Ling Han mengambil buah surgawi hujan merah, tatapan serius muncul di mata indah Han Xinyan. Sekarang Ling Han telah mengambil buah surgawi semacam ini, jelas bahwa dia tidak bercanda. Kalau tidak, harga leluconnya akan terlalu tinggi. Apakah dia benar-benar memahami resep kuno itu? Bisakah dia benar-benar memperbaiki pil roh bersek darah? Dia menemukan gagasan ini tidak masuk akal. Namun, untuk beberapa alasan, dia memiliki sedikit perasaan bahwa Ling Han mungkin berhasil. Ini menyebabkan dia menjadi sedikit kecewa. Pertandingan kita bahkan belum dimulai, jadi mengapa aku memprediksi kekalahanku sendiri? Para penonton semua berkerumun di luar pintu. Selain itu, ada batasan yang menghentikan suara mereka dari bepergian ke istana. Ini untuk mencegah mereka mengganggu kedua pesaing. Saat ini, Yun Yongwang dan Kang Xiu Yuan hanya bisa memilih untuk mempercayai Ling Han, meskipun mereka masih tidak dapat menerima bahwa ia telah naik ke tingkat lain hanya dalam setengah tahun. Ledakan api surgawi melonjak ke udara ketika dua alkemis muda mulai memperbaiki pil mereka. Ling Han dengan cepat memasuki kondisi seperti kesurupan. Di antara semua pil yang dia temui, pil bersek darah roh adalah yang paling sulit untuk disempurnakan. Selain itu adalah batas dari apa yang bisa dia saring. Jadi, bahkan dia harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, kesalahan kecil akan membatalkan semua upaya sebelumnya. Penyempurnaan pil Divine level 8 akan memakan waktu 1 bulan penuh. Ini menguji tidak hanya kesabaran dan tekad seseorang, tetapi juga kekuatan-kekuatan asal dan rasa surgawi seseorang. Memperbaiki level 8 Divine Pill mirip dengan bertarung dengan kekuatan penuh. Berapa banyak orang yang bisa bertarung dengan kekuatan penuh selama sebulan penuh? Jeda apapun akan mengakibatkan meledaknya kuali mereka. Dengan demikian, semakin tinggi levelnya, semakin sedikit alkemis. Ling Han menyingkirkan pikirannya dari semua pikiran yang tidak perlu. Ini bukan sekadar pertandingan. Pil bersek darah roh adalah pil yang dia butuhkan saat ini. Dan dengan demikian dia memperbaiki itu untuk memenangkan pertandingan dan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi, dia secara alami harus memperlakukannya dengan sangat serius. Selama bulan pemurnian ini, para penonton datang dan pergi dan datang. Terlepas dari para alkemis, siapa yang memiliki kesabaran untuk menonton dari awal hingga akhir, bagaimanapun, ini benar-benar pesta besar bagi para alkemis. Menyaksikan teknik dua alkemis tingkat 8 sangat membantu mereka. Ketika hari terakhir tiba, hampir semua orang di kota itu diperas untuk menyaksikan hasil akhir. Buka, Ling Han dan Han Xinyan menamparkan kuali mereka pada waktu yang hampir bersamaan.
Peng, tutup kuali mereka langsung terbang. Kali ini, Ling Han tidak menahan lagi. Dia mengaktifkan Three Fire Guide, teknik yang paling dikenalnya. Yun Yongwang dan Kang Xiu Yuan langsung tersentak kaget. Mulut mereka tergantung sangat lebar sehingga bahkan sebutir telur pun bisa dimasukkan. 3 panduan kebakaran, itu pasti panduan 3 api, seru mereka dalam benak mereka. Namun, Three Fire Guide jelas merupakan teknik pamungkas tuan mereka. Apalagi dia hanya mengajarkannya pada mereka berdua. Sementara itu, mereka belum berkeliling mengajarkannya kepada orang lain di alam bawah. Jadi, dari mana Ling Han mempelajarinya? Mungkin, dia adalah murid antar generasi Tuan Xiu. Membawakannya cahaya yang cemerlang, pil melonjak dari kuali Ling Han. Ia menari-nari di udara. Ini adalah pil roh bersek darah. Dia telah berhasil. Han Xinyan melirik sekilas, dan menghela nafas di benaknya. Dengan keterampilannya, dia tahu bahwa Ling Han pasti menyempurnakan pil bersek darah roh hanya dengan melihat bahwa ada buah surgawi hujan merah di antara ramuannya. Sekarang setelah pilnya terbentuk, hasil pertandingan ini jelas. Dia kalah, dan Ling Han menang. Aku kalah, katanya dengan tulus. Para penonton terpana. Siapa yang bisa percaya bahwa Ling Han benar-benar menjadi alkemis tingkat 8? Selain itu, dia telah mengalahkan Han Xinyan, keajaiban di antara keajaiban. Para anggota paviliun hutan harta karun semuanya membeku karena terkejut. Mereka telah menghabiskan setengah tahun terakhir menunggu sang alkemis level 8 yang mempelajari resep pil kuno di pengasingan. Namun, dia tetap berada di pengasingan sepanjang waktu. Kebetulan, Han Xinyan datang untuk mengunjungi Lin Yuqi. Dengan demikian, Lin Yuqi meminta bantuannya untuk menantang paviliun Han Lin. Han Xinyan adalah seorang alkemis muda terkenal, dan ada semua jenis gelar dan prestasi yang dikaitkan dengannya. Sederhananya, dia adalah anak ajaib yang dilahirkan untuk alkimia. Dia adalah salah satu dari 10 alkemis paling berbakat di Great Crimson Sun Imperial Empire. Namun, sekarang, dia kalah dari seorang alkemis yang bahkan lebih muda. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Han Xinyan memang individu yang bangga. Namun, dia bukan orang yang menelan kata-katanya. Dia segera membawa Ling Han secangkir teh, lalu menggunakan jarinya seperti pedang, dan mengukir, "Aku mengakui kamu lebih kuat," di kakinya. Kekalahan adalah kekalahan, dan dia menanggungnya. Ling Han mengangguk dalam benaknya. Wanita ini memiliki karakter yang baik, dan dia juga sangat berbakat dalam alkimia. Dia merasakan dorongan untuk menganggapnya sebagai murid keenamnya. Namun, level alkimia mereka identik pada saat ini, dan mereka juga mewakili kekuatan lawan. Jika dia meminta untuk mengambilnya sebagai murid, mungkin semua orang akan memutar mata sebagai balasan. Dia menyesap teh, dan berkata, "Kami telah menyelesaikan pertandingan kami, dan saya juga sudah minum teh. Jadi, selamat tinggal." "Tunggu," Han Xinyan menelepon. Dia menggigit bibirnya, dan berkata, "Aku pasti akan menantangku lagi." Tidak masalah. Namun, itu harus menunggu sampai ketika saya bebas," jawab Ling Han sambil tersenyum. Dia tidak berusaha menghindari tantangannya. Sebaliknya, fokus utamanya adalah pada kultivasi, jadi dia tidak bisa berkonsentrasi pada alkimia sepanjang waktu. Ling Han pergi bersama Yun Yongwang dan Kang Xiu Yuan. Para penonton secara alami juga bubar. Namun, ketika mereka bertiga tiba kembali di paviliun Han Lin, mereka segera menemukan bahwa jumlah pelanggan telah meningkat 5 kali lipat dibandingkan ketika mereka pergi. Apalagi ini baru permulaan. Ketika mereka kembali ke paviliun Han Lin, Kang Xiu Yuan tidak bisa menahan diri lagi, dan dia bertanya, "Penatua senior, berani saya bertanya, apakah Anda menggunakan 3 pemandu kebakaran saat itu?" Ling Han menyeringai, dan berkata, "Benar, melalui pengamatannya selama setengah tahun terakhir sebenarnya, itu bukan pengamatannya, tetapi pengamatan Guang Yuan dan Zhu Jiu. Ia menentukan bahwa kedua murid ini tidak memiliki hubungan dengan Sekte Awan Phoenix. Mereka kemungkinan besar tidak melupakan akar mereka. Senior Elder,
di mana kamu belajar teknik rahasia ini? Tanya Yun Yong Wang. Di mana ekspresi kenang-kenangan muncul di wajah Ling Han, dan dia berkata, saya adalah orang yang menemukan teknik ini. Teng. Yun Yong Wang dan Kang Xiu Yuan langsung melompat, ekspresi kemarahan di wajah mereka. Dia benar-benar berani mengklaim Tri-Fire Guide tuannya sebagai penemuannya sendiri. Ini terlalu tak tahu malu. Terlepas dari berapa banyak dia telah membantu Paviliun Hanlin, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan, dan ada beberapa garis yang tidak bisa dilintasi. Itu tentang tuan mereka, dia seperti dewa, seperti makhluk abadi sejati, namanya pasti tidak bisa kotor. Saya pikir sudah waktunya bagi penatua senior untuk pergi, Yun Yong Wang berkata dengan dingin. Chapter 1232. Janda keluarga Ling. Ekspresi Kang Xiu Yuan juga dingin. Ling Han memang sangat membantu Paviliun Hanlin. Namun, bahkan jika itu mengakibatkan kehancuran langsung Paviliun Hanlin, mereka pasti tidak bisa membiarkan seseorang yang menjiplak tuannya tetap di toko mereka. Ini akan menjadi tanda rasa tidak hormat yang besar kepada tuan mereka. Ling Han tertawa keras. Dia sangat puas dengan penampilan murid-muridnya. Namun, dia berkata, apakah Anda berusaha mengusir dermawan Anda? Kami akan memberi Anda kompensasi yang diperlukan, kata Kang Xiu Yuan dingin. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan bergabung dengan Paviliun Hutan Harta Karun? Ling Han bertanya. Kalian berdua harus tahu. Jika saya bergabung dengan Treasure Forest Pavilion, toko ini pasti tidak akan bertahan 10 hari. Ini akan menjadi waktu untuk menutup toko dan menyebutnya sehari. Aku bertanya-tanya apakah kamu pernah mendengar ungkapan ini, lebih baik mati dengan hormat daripada bertahan dengan tidak hormat? Yun Yong Wang berkata dengan tegas. Ling Han bertepuk tangan dan berkata, apakah benar-benar perlu untuk mengambil sesuatu sejauh ini? Saya hanya membuat klaim. Tuan, sudah saatnya Anda pergi. Kami akan mengirimkan kompensasi ke tempat tinggal Anda dalam beberapa hari, kata Kang Xiu Yuan. Kata-katanya menjelaskan bahwa Ling Han tidak diterima lagi. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, aku ingat itu adalah hari musim dingin. Saya berada di luar sebuah restoran, dan saya menemukan seorang anak yang kedinginan duduk di depan. Saya memesan semangkuk mie untuknya, dan dia mulai mengikuti saya sejak saat itu dan seterusnya. Dia akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Kang Xiu Yuan tanpa sadar bergidik. Ada tatapan tidak percaya di matanya saat dia menatap pria di depannya. Begitulah cara dia dan tuannya bertemu. Dia adalah seorang yatim piatu, dan dia hampir mati beku. Setelah menerima semangkuk mie dari Ling Han, dia mulai mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk menjadi pengikut Ling Han. Pada akhirnya, Ling Han tersentuh oleh ketekunannya, dan akhirnya membawanya sebagai murid. Dia juga tidak mengkhianati harapan Ling Han, dan dia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam alkimia. Sejak saat itu, ia memulai perjalanannya sebagai seorang alkemis. Dia tidak pernah menceritakan kisah ini kepada orang lain. Jangan bilang, Ling Han menoleh ke Yun Yong Wang, dan berkata, kamu adalah tuan muda dari klan Yun. Namun, kamu dicampakkan oleh tunanganmu, jadi kamu datang untuk mengakui aku sebagai tuanmu. Anda ingin belajar seni bela diri sehingga Anda bisa kembali suatu hari dan memberi wanita itu 2 tamparan yang kuat. Namun, tanpa diduga, bakat alkimia Anda jauh melampaui bakat kultivasi Anda. Pada akhirnya, Anda tidak menjadi elit kultivasi, tetapi malah menjadi Grandmaster alkimia. Yong Wang, Tuan masih ingat jubah yang pernah Anda buat untuk saya. Anda membuatnya menjadi ukuran terlalu besar, dan Anda akhirnya menjadi lelucon dari lelucon 3 saudara laki-laki Anda selama setengah tahun. Tuan, Yun Yong Wang berseru tanpa sadar. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana orang ini bisa menjadi tuannya? Ling Han menghela nafas, dan berkata, guru pergi untuk menjelajahi situs kuno, namun akhirnya saya terbunuh. Namun, jiwaku berhasil selamat. 10.000 tahun kemudian, saya terlahir kembali di tubuh seorang pemuda. Yun Yong Wang dan Kang Xiu Yuan bertukar pandang. Mereka sangat senang,
namun mereka juga menemukan ini sulit dipercaya. Seseorang harus menyadari bahwa bunga reinkarnasi adalah harta yang berharga di antara harta berharga, bahkan di alam abadi. Hanya satu bunga reinkarnasi yang akan mekar setiap 10 miliar tahun. Namun, Ling Han mampu bereinkarnasi di alam bawah. Jika itu benar, kekayaannya bahkan lebih baik daripada Sein. Haruskah kita percaya padanya? Ling Han terkekeh, dan kemudian mulai menceritakan potongan-potongan dari ratusan tahun mereka bersama. Yun Yongwang dan Kang Xiu Yuan menjadi semakin takjub. Meskipun hal-hal ini bukan rahasia, juga bukan teknik rahasia, itu adalah peristiwa yang hanya diketahui oleh tuannya dan keempat muridnya. Sekarang setelah mereka mendengar peristiwa-peristiwa ini diceritakan kembali oleh Ling Han, mereka menjadi semakin yakin bahwa dia benar-benar tuan mereka. Faktanya, bukti paling penting sebenarnya adalah keterampilan alkimia miliknya. Terlepas dari tuan mereka, siapa lagi yang bisa memiliki bakat alkimia tertinggi seperti itu? Jika dia benar-benar tuan mereka, maju satu tingkat hanya dalam setengah tahun, itu tidak mungkin. Menguasai Yun Yongwang dan Kang Xiu Yuan, keduanya berlutut, air mata mengalir di wajah mereka. Hati Ling Han juga berdetak kencang. Dia mengangkat tangan dan berkata, tidak perlu formalitas seperti itu. Sudah 10.000 tahun, dan guru senang melihat Anda berdua aman dan sehat. Saya juga senang melihat bahwa Anda berdua telah meningkat dalam kultivasi dan alkimia. Tuan, air mata terus mengalir di wajah Yun Yongwang dan Kang Xiu Yuan. Mereka begitu emosional sehingga mereka hampir tidak bisa berbicara. Itu benar, di mana kedua kakakmu? Ling Han bertanya. Dari 4 muridnya, Chen Rui Jing adalah yang tertua, Yun Yongwang adalah yang tertua kedua, Kang Xiu Yuan adalah yang tertua ketiga, dan Jiang Yue Feng flamboyan termuda. Ekspresi Yun Yongwang berubah sedikit, dan seolah-olah dia berada di dua pikiran tentang apakah dia harus berbicara atau tidak. Ling Han memperhatikan ini, dan dia berkata, aku tahu ada beberapa gesekan di antara kalian. Saya menduga ini ketika saya melihat dua asosiasi tombak dingin di alam bawah. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Yongwang dan Kang Xiu Yuan bertukar pandang. Yun Yongwang lalu berkata, aku akan menjelaskan. Dia berhenti sejenak untuk mengumpulkan pikirannya sebelum berkata, beberapa ratus tahun setelah guru meninggal, dia segera berhenti, dan ada ekspresi canggung di wajahnya ketika dia melirik Ling Han. Jangan khawatir tentang itu, kata Ling Han sambil tersenyum. 5 sekte dengan cepat mengungkapkan warna asli mereka. Mereka ingin mengorbankan seluruh dunia. Pada saat itu, para elit dunia berkumpul untuk menentang rencana tercela dari 5 sekte. Namun, meskipun langit dan bumi telah berubah, yang memungkinkan lebih banyak elit muncul, 5 sekte memiliki sumber daya yang jauh lebih besar. Tidak hanya itu, tetapi mereka mendapat dukungan dari alam abadi. Meskipun kami berhasil membunuh beberapa makhluk abadi, pada akhirnya kami masih dikalahkan dengan penuh empati. Sementara itu, putri seorang tokoh yang kuat dari Heaven Sword Palace datang ke tempat wisata. Namun, dia akhirnya jatuh cinta pada kakak keempat. Ark. Ling Han tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Jiang Yue Feng yang flamboyan itu benar-benar telah merebut hati seorang kecantikan yang mulia dari alam abadi. Ini benar-benar mencengangkan. Tanpa diduga, kakak keempat juga jatuh cinta dengan wanita itu. Bahkan, dia bahkan ingin kita mengikutinya ke alam abadi. Namun, kami tentu saja menolaknya. Pada saat itulah, kami 4 bersaudara berselisih satu sama lain, kata Yun Yongwang. Kami awalnya berencana untuk bertarung sampai mati di alam bawah. Namun, istri guru tidak. Gadis surgawi-surgawi Phoenix membawa kami ke alam abadi. Kami tidak berani menentangnya. Benar saja, Dewa Langit Phoenix surgawi sudah menjadi istrinya dalam pikiran mereka. Kata-katanya bahkan lebih otoritatif daripada kata-katanya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia belum bisa mengalahkan gadis surgawi-surgawi Phoenix pada saat itu. Namun, sekarang, dia mungkin bisa mengalahkannya. Di mana dia sekarang? Dia bertanya. Ada sedikit emosi dalam suaranya. Meskipun istri guru, meskipun Phoenix Divine Maiden surgawi lahir di dunia kecil, garis keturunannya sangat kuat.
Dia menjadi murid inti setelah kembali ke Cloud Phoenix Sect, dan dia maju ke Sun Moon Tier setelah hanya 3.000 tahun. Saat ini, dia sudah mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, jawab Kang Xiu Yuan. Namun, dia tidak senang dengan tindakan sektenya, jadi dia mengumumkan pengunduran dirinya setelah memberikan beberapa kontribusi besar pada sekte tersebut. Selain itu, dia menyebut dirinya. Dia berhenti untuk melihat Ling Han. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa kesal, dan dia berkata, "Brat, kamu berani meninggalkan tuanmu menggantung?" Meskipun Kang Xiu Yuan sudah hidup bertahun-tahun, dia masih tertawa ketika mendengar Ling Han memanggilnya bocah. Tentu saja, dalam hal usia relatif, elit berusia 10.000 tahun pada tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier memang cukup muda. Dia menyebut dirinya janda keluarga Ling, katanya. Ling Han mengelus dagunya. Wanita biadab itu sebenarnya menyebut dirinya istrinya. Sungguh tidak sopan, namun dia menyukainya. Chapter 1233. Undangan dari Milady. Jiang Yuefeng secara alami di Heaven's Sword Palace pada saat ini. Sementara itu, Chen Ruijing bepergian dan bertualang di semua jenis tempat. Dia adalah seorang kultivator, dan dengan demikian dia perlu mencari peningkatan melalui pertempuran. Adapun Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia saat ini tinggal di pengasingan di Water Element Valley, yang berjarak sekitar 1.500 km dari Hanlin Pavilion. Ling Han memutuskan untuk mengunjungi Heavenly Phoenix Divine Maiden segera. Menggulingkan 5 sekte bisa menunggu sampai nanti. Bagaimanapun, ini akan menjadi proses yang relatif panjang. Namun, dia sudah membuat istri ini menunggu 10.000 tahun, jadi dia tidak ingin membuatnya menunggu lebih lama. Dia keluar dari pavilion Hanlin. Tepat saat dia akan berangkat, kereta kuda menghalangi jalannya. Seorang wanita berbaju biru membungkuk padanya dari dalam gerbong, dan berkata, "Grandmaster Ling, Anda mendapat undangan dari Milady." "WHO?" Ling Han bertanya dengan heran. "Grandmaster Ling, tidakkah kamu akan tahu begitu kamu naik kereta?" kata wanita dengan warna biru sambil tersenyum. Dia memiliki watak yang indah. Menilai dari pakaiannya, dia mungkin seorang pelayan. Namun, bahkan seorang pelayan seperti dia memiliki pesona yang menawan. Seberapa cantik dan menggoda tuannya, orang-orang biasa pasti akan tersesat dalam dunia fantasi yang tak terbatas, dan siap untuk memasuki kereta sehingga mereka bisa menyaksikan penampilan wanita lain. Namun, Ling Han tidak berminat untuk melakukan hal seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku baik-baik saja." Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke kejauhan. "Hei, hei, hei!" Wanita berbaju biru buru-buru melompat dari kereta dan memblokir jalan Ling Han. Dia membusungkan dadanya yang indah, sedemikian rupa sehingga hampir menyentuh Ling Han. Ling Han tidak punya pilihan selain mengambil langkah mundur. Ketika wanita menjadi tidak masuk akal, pria benar-benar harus berhati-hati. Kalau tidak, jika dia melakukan kontak dengan dadanya, dia pasti akan menjadi orang yang disalahkan karena mengambil keuntungan darinya. Pastinya, Grandmaster Ling, Milady adalah salah satu keindahan paling menakjubkan di dunia. Surga tahu berapa banyak pria berbakat yang berbaris dengan harapan bertemu dengannya. Namun, apakah Milady bertemu atau tidak semuanya tergantung pada suasana hatinya. Wanita berbaju biru itu tampak sangat bangga, dan dia melanjutkan, "Saat ini, Milady akan keluar dari jalannya untuk mengundang Anda untuk rapat, namun Anda benar-benar akan menolak undangannya. Apakah kamu tidak takut Milady akan merasa sedih? Apa hubungannya dengan saya?" Ling Han bertanya dengan acuh tak acuh. "Kamu tidak diizinkan menolaknya," kata wanita dengan warna biru. Dia meraih untuk meraih Ling Han, dan berkata, "Grandmaster Ling, karena kamu tidak mau melanjutkan sendiri, aku tidak punya pilihan selain memaksamu." Ledakan aura yang kuat melonjak dari tubuhnya. Dia sebenarnya adalah elit Sun Moon Tier. Ling Han heran. Elit Sun Moon Tier yang perkasa sebenarnya bekerja sebagai pelayan, namun, dia secara alami tidak takut. Dia mengepalkan tangannya dan meninju padanya.
Karena dia telah menguasai teknik pedang petir dan meraih gumpalan kekuatan surga, tinjunya tidak hanya secepat kilat, tetapi juga sangat merusak. Ada tarian petir yang kacau. Wanita berbaju biru itu tertegun. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur, dan tangannya yang ramping bertabrakan dengan tinju Ling Han. Peng, terdengar suara keras, dan mereka berdua terhuyung mundur. Wanita ini berada pada tahap akhir dari Sun Moon Tier. Namun, dia bukan jenius bintang, jadi kekuatannya berada pada tingkat yang sama dengan Ling Han. Namun, Ling Han telah melepaskan kekuatan kesusahan surgawi, sehingga kekuatan destruktif dari tinjunya jauh lebih mencengangkan. Tangan ramping wanita berbaju biru itu langsung menjadi merah dan berdarah. Siapa yang akan berpikir, Grandmaster Ling sebenarnya adalah elit kultivasi juga, seru wanita berbaju biru itu. Dia menyalurkan teknik kultivasi untuk menghentikan darahnya. Ada sedikit kejutan di wajahnya, meskipun dia tidak panik. Namun, karena ini adalah keinginan Milady, sebaiknya Grandmaster Ling patuh. Matanya sedikit melebar. Weng, dua matahari dan bulan muncul di belakangnya. Namun, mereka memancarkan dingin yang menakutkan, bukan kehangatan yang brilian. Es dan salju langsung terbentuk di sekitarnya. Matahari dan bulan hanya tampak seperti matahari dan bulan di langit. Namun, beberapa orang mempraktikkan teknik penanaman elemen es, dan dengan demikian matahari dan bulan mereka secara alami terpancar dengan dingin yang menusuk tulang. Dia telah melepaskan matahari dan bulannya, Ling Han mengangguk dalam benaknya. Benar saja, tingkat budidaya secara keseluruhan di planet ini lebih tinggi daripada di planet perdamaian bersama. Setidaknya, dia hanya pernah melihat Yang Mulia Trinity melepaskan sungai kekal di galaksi milik planet perdamaian bersama. Adapun yang lain, mereka hanya tahu bagaimana melepaskan kekuatan mereka, bukan bagaimana melepaskan gunung dan sungai mereka atau matahari dan bulan. Bagaimanapun, dingin tulang aura yang mengerikan itu hampir akan membekukan darah dan tubuh Ling Han. Namun, ini tidak cukup untuk mengalahkannya. Jaring petir padat langsung meletus dari tubuhnya, mendorong aura es 9 meter dari tubuhnya. Tombak es, wanita berbaju biru itu menangis lembut. Sejumlah besar udara es mengembun untuk membentuk tombak es yang panjangnya sekitar 3 meter. Tombak es dengan kejam menusuk Ling Han, dan saat itu terjadi, pusaran angin dingin berubah menjadi bila es yang mengancam yang tak terhitung jumlahnya. Ling Han mengetuk satu jari di udara, dan niat pedang yang mendalam yang diilhami oleh kekuatan petir melonjak ke arah bila es. Bila es hancur berkeping-keping. Ling Han berdiri dengan tangan tergenggam di belakang, dan bertanya, "Apakah kamu sudah selesai?" Wanita di biru itu mengacungkan tombak esnya, dan menjawab, "Tidak." Dia menyerang lagi, tanpa henti menusuk dengan tombaknya, dan bahkan menggunakannya sebagai tongkat. Di bawah pengaruh niat bela dirinya, garis-garis pola surgawi terwujud pada tombak esnya, terjalin untuk membentuk cahaya yang cemerlang. Ling Han punuk, dan melepaskan kehebatan pertempuran penuhnya. Tinjunya terus menghantam tombak es. Retakan mulai muncul di tombak es, dan setelah menderita pukulan berat lagi, akhirnya pecah berkeping-keping. Sementara itu, wanita di wajah biru itu seputih sprei. Rambutnya acak-acakan dan dia tidak lagi tampil secantik dan semenarik sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ling Han hanya berada di tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier, namun ia sebenarnya mampu mengalahkannya secara langsung. Kekuatannya terlalu mengejutkan, namun dia tidak mau mengakui kekalahan. Dia mengambil segel surgawi, dan baru saja akan menamparnya ke tubuhnya. "King Luo, cukup!" Suara mempesona keluar dari kereta. Pemilik suara ini tidak lain adalah kepala cabang Big Trade City Pavilion Treasure Forest, Lin Yuqi. Angin sepoi-sepoi berhembus, dan pintu kereta terbuka, memperlihatkan keindahan yang menakjubkan. Sosoknya sempurna, dan tidak ada yang bisa hilang dari fantasi ketika melihatnya. Terlebih lagi, jelas bahwa wanita ini tahu bagaimana memanfaatkan pesonanya sepenuhnya. Dia tidak hanya berdiri di sana. Sebaliknya, sosok langsingnya sedikit condong sehingga lekuk tubuhnya ditekankan secara ekstrim.
Kecantikannya benar-benar memabukkan. Grandmaster Ling, aku bukan binatang buas yang menakutkan. Apakah kamu takut aku akan menggigit? Katanya dengan tawa lembut. Dia secantik bunga mekar di angin. Mendengar dia mengatakan ini, Ling Han secara alami tidak bisa mengabaikannya dan pergi lagi. Dia tersenyum dan berkata, apakah Milady punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Ayo naik kereta dulu, kata Lin Yuqi sambil tersenyum menawan. Ling Han ragu-ragu sebentar sebelum mengangguk dan mengikutinya ke kereta. Lin Yuqi berbalik memasuki kereta dulu. Dia mengenakan gaun merah yang memeluk sosoknya dengan erat, dan berdiri di belakangnya. Ling Han bisa dengan jelas melihat pinggulnya yang langsing bergoyang-goyang. Sementara itu, pan asterisnya yang montok juga dipeluk erat oleh gaunnya. Dia bisa melihat itu berayun dengan setiap langkah yang dia ambil, dan itu benar-benar cukup memikat untuk membuat satu air liur berahi. Ling Han telah melihat bagian cantiknya. Selain itu, dalam hal pesona, permaisuri Luan Xing 10 kali lebih menawan daripada dia. Namun, dalam hal mengetahui cara menampilkan kecantikan seseorang dalam metode yang paling menggoda dan provokatif, wanita ini pasti mengambil mahkota. Bahkan dia tidak berani terlihat terlalu banyak. Dia takut dia akan terlalu terangsang. Chapter 1234. Melihat keindahan lain yang menyihir. Setiap tindakan Lin Yuqi menggoda dan menyihir. Permaisuri Luan Xing terlahir dengan kecantikan yang menakjubkan, dan bahkan bayangannya sudah cukup untuk menarik orang ke dalam fantasi yang tak ada habisnya. Sementara itu, wanita ini menonjolkan pesonanya melalui berbagai macam gerakan kecil. Dia mengayunkan pan asterisnya ke kiri dan ke kanan. Ini sangat menggoda sehingga orang hampir tidak bisa mengendalikan diri. Dengan setiap goyangan, bentuk dasarnya yang montok akan ditekankan, mengungkapkan aset menakjubkan keindahan yang menakjubkan ini. Jika orang melihat ini, mereka akan merasakan dorongan untuk menggapai dan membelai pan asterisnya sehingga mereka secara pribadi dapat mengalami kepenuhan, kelenturan, dan kelembutannya. Ling Han menjaga pikirannya dengan cermat. Ini adalah keindahan lain yang menyihir. Yang mengejutkan, gaya rambut Lin Yuqi bukan salah satu dari wanita yang sudah menikah. Meskipun pelayan dengan warna biru menyebutnya sebagai nyonya satu umumnya, wanita yang sudah menikah akan mengikat rambut mereka menjadi roti. Wanita muda yang belum menikah pasti tidak akan mengadopsi gaya rambut seperti itu. Rambut hitam halus Lin Yuqi menggulung punggungnya, hanya memperlihatkan sedikit lehernya yang seputih salju. Hitam-hitam dan putih salju membentuk kontras yang kuat. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, Ling Han segera berkata dalam benaknya. Meskipun dia belum menikah, apakah itu berarti dia bisa menganggapnya sebagai miliknya? Jelas tidak. Dengan demikian, dia secara alami tidak perlu mengambil pesona hatinya. Kereta itu hanya begitu besar. Namun Lin Yuqi entah bagaimana berhasil berjalan untuk waktu yang lama. Dia membakar citra sosoknya yang menyihir ke dalam benak Ling Han. Baru sekarang dia berbalik sambil tersenyum, dan berkata, silakan duduk, Tuan Muda Ling. Senyumnya seindah 100 bunga yang mekar. Seluruh kereta tampaknya menjadi lebih bersinar dan hangat. Ling Han tersenyum tipis saat dia duduk. Dia kemudian bertanya, Nyonya, untuk alasan apa Anda mengundang saya? Dia sedang terburu-buru untuk pergi ke lembah elemen air pada saat ini, jadi dia benar-benar tidak ingin membuang waktu. Lin Yuqi hampir melompat marah setelah melihat sedikit ketidaksabaran di matanya. Dia yakin akan pesonanya, dan dia menikmati orang-orang di telapak tangannya. Dia menyukainya ketika mereka menjadi terpesona dengan dia, dan dia menyukainya ketika mereka mempermalukan diri mereka sendiri atau mengungkapkan keburukan karakter mereka. Dia tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah wanita yang menyihir. Begitulah dia menyendiri dan tidak berperasaan. Siapa yang menyuruhnya begitu cantik dan menyihir? Kecantikannya memungkinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, Ling Han benar-benar berani merasa tidak sabar di hadapannya. Ini tamparan ke wajahnya. Jika ketidaksabaran ini ada di wajah Ling Han,
dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia melakukannya dengan sengaja, dia sedang bermain keras untuk mendapatkannya. Jika itu masalahnya, dia bisa dianggap sebagai seorang wanita yang berpengalaman. Namun, ada ekspresi tenang di wajah Ling Han. Sementara itu, tatapan tidak sabar itu datang dari matanya. Ini membuatnya percaya bahwa dia benar-benar tidak sabar dengannya. Mata tidak berbohong. Selain itu, Lin Yuqi adalah seorang wanita yang memiliki pengalaman hebat dalam mempermainkan pria. Dia tidak memiliki pemikiran yang salah tentang dirinya, dan dia dapat dengan mudah mendeteksi fakta ini. Dia sangat terkutuk. Lin Yuqi menenangkan dirinya. Bagaimana mungkin kecantikan yang menyihir seperti dia gagal merayu seorang pemuda kecil? Dia memberinya senyum yang indah. Senyum memikat yang bisa melelehkan baja yang keras sekalipun. Haruskah aku punya alasan untuk mengundang Tuan Muda Ling? Dia bertanya dengan malas. Seolah-olah suaranya memiliki tangan-tangan kecil yang menggelitiknya dengan lembut, mencoba untuk membangkitkan nyala nafsunya. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada yang ingin kamu katakan, maka permisi untuk mengambil cuti saya." Dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Oi, Lin Yuqi benar-benar akan meledak dalam kemarahan. Dia berlari maju dengan kecepatan yang luar biasa dan memblokir jalan Ling Han. Ekspresi Ling Han tiba-tiba menjadi serius. Wanita yang mempesona dan tampaknya provokatif ini sebenarnya adalah seorang elit, dia bahkan belum melihat gerakannya dengan jelas. Sangat mungkin bahwa jika dia tiba-tiba menyerangnya, dia akan dipukul. Namun, payudaranya yang menggairahkan tepat di hadapannya, hampir akan menyentuhnya. Ling Han mengerutkan kening, dan tidak punya pilihan selain mengambil langkah mundur. Dia sudah memiliki cukup banyak kekasih, dan secara alami dia tidak akan membuang salah satu dari mereka. Jadi, dia pasti tidak ingin mengambil mitra baru. Lin Yuqi menyipitkan matanya saat melihat ini. Matanya masing-masing seperti celah pada saat ini, namun mereka masih cukup untuk menangkap siapapun di dunia. Dia tertawa dengan suara keperakan sebelum bertanya dengan lembut, "Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut akan menggigit?" "Ya dewa," Ling Han mengangguk dengan serius, dan berkata, "Nyonya, tolong jaga dirimu." Lin Yuqi tertawa panjang dan perak. Payudaranya bergetar ketika dia tertawa, dan itu membuat seseorang ingin berubah menjadi binatang buas dan melompat ke atasnya sehingga mereka secara pribadi dapat merasakan ukuran dan sensasi payudaranya. Semua orang mengatakan bahwa selir lebih baik daripada istri, dan kekasih lebih baik daripada selir satu. "Hehe, mau mengalami istri orang lain?" Dia bergumam pelan. Suaranya meneteskan godaan. "Brat, tunduk pada pesonaku. Begitu kamu menunjukkan tanda-tanda peneguhan, lihat bagaimana aku mengalahkanmu sampai mati. Saya kemudian akan menjadikan Anda budak saya, dan membuat Anda menjadi kuli selamanya." Itu harga untuk berani bernafsu padaku." Ling Han tersenyum, dan berkata, "Nyonya, Anda terlalu banyak minum. Kamu benar-benar mabuk." "Baiklah, saya tidak punya waktu untuk permainan seperti itu. Jika Anda tidak mengizinkan saya pergi, saya tidak akan memiliki pilihan selain menghancurkan kereta Anda." Lin Yuqi tercengang. Pria ini telah menolaknya lagi. Dia tiba-tiba duduk dengan sedih dan mulai terisak. "Apa yang kamu mainkan sekarang? Aku tidak menyentuh sehelai rambutmu, jadi mengapa kamu bertingkah seperti seseorang yang melecehkanmu?" Semakin sedikit waktu yang saya habiskan bersama wanita ini, semakin baik. Waktunya untuk pergi. Ling Han baru saja akan pergi, namun tiba-tiba ada kekaburan di depan matanya. Lin Yuqi, yang telah berjongkok di lantai dan menangis saat itu, telah menghalangi jalannya lagi. Kekuatan wanita ini sangat dalam. Ling Han sama sekali tidak memperhatikan gerakannya. "Kau menggertakku." Lin Yuqi terisak. Namun, dia adalah kecantikan yang menggoda sejak awal, jadi isaknya hanya membuat orang merasa dia sangat menyedihkan. Mereka akan lebih merasakan dorongan kuat untuk melompat dan menaklukkannya. Wanita bangsawan yang tinggi dan perkasa ini bisa merangsang keinginan pria untuk menghancurkan dan menaklukkan.
laki-laki akan merindukan menanggalkan pakaiannya dan membuatnya berlutut di bawah FCK. Ling Han meringis saat dia tiba-tiba sadar. Wanita ini terlalu mempesona. Dia telah membuat pikirannya berkeliaran sejauh ini. Dia buru-buru memikirkan permaisuri Luan Xing. Begitu penampilannya yang menakjubkan muncul di benaknya, Lin Yuqi langsung kehilangan pesona dan kemilauannya. Dia tampak sangat biasa sekarang, dan tidak ada yang dia lakukan yang bisa membuatnya merasa terangsang. Sang permaisuri sebenarnya dapat digunakan sebagai obat pemurnian pikiran ini. Brilian, Lin Yuqi mendecakkan lidahnya dengan heran. Aku sudah mencabut semua tipuanku, namun kamu sebenarnya tampak jijik. Dia benar-benar bingung pada saat ini. Mungkinkah dia benar-benar harus menelanjangi? Dia hanya bermain-bermain dengan emosi pria. Namun, dia tidak punya keinginan untuk mengorbankan dirinya untuk permainan seperti itu. Tuan Muda Ling, silakan duduk, katanya dengan ekspresi serius. Apakah masih ada sedikit air mata di wajahnya yang cantik dan menggoda? Ling Han hampir menjadi gila. Apakah kita begitu akrab satu sama lain? Apakah benar-benar tidak masalah bagimu untuk bermain-main seperti itu? Namun, kekuatan wanita ini benar-benar mendalam. Jika dia bersikeras membuatnya tetap tinggal, tidak mungkin Ling Han bisa pergi, kecuali dia menggunakan menara hitamnya. Namun, Ling Han menjadi lebih berhati-hati setelah mengetahui tentang alam surgawi, dan dia lebih tidak ingin mengekspos rahasia menara hitamnya. Keberadaan macam apa itu menara hitam? Pohon reinkarnasi membutuhkan 12 triliun tahun untuk matang di dunia luar. Namun jumlah waktu selangit ini dipangkas menjadi 3 tahun di menara hitam. Meskipun efek pohon reinkarnasi belum mencapai puncaknya, itu masih sangat menantang surga. Ini mungkin akan menjadi harta berharga bahkan di alam surgawi kan? Namun, dia masih belum mencapai Genesis Tier. Jadi, bukankah dia akan mencari kematian jika dia membiarkan makhluk dari alam surgawi mengetahui tentang menara hitamnya? Chapter 1235. Penatua Tamu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nyonya? Ling Han bertanya dengan suara berat. Dia bahkan tidak tahu siapa dia saat ini. Lin Yuqi tersenyum indah dan menjawab, saya penjaga toko di Treasure Forest Pavilion. Ling Han sedikit penasaran. Seorang vixen yang menyihir yang kemampuannya tidak terduga sebenarnya adalah penjaga toko farmasi? Dia mengejeknya secara internal, namun tidak menunjukkan apa-apa di ekspresinya, dan berkata, jadi itu penjaga toko Lin. Cek, aku tidak suka bentuk alamat ini. Lin Yuqi menggelengkan kepalanya, dan duduk dalam posisi yang sangat anggun. Kemudian, dia menyilangkan kakinya, dan bangkit dengan kaki panjang dari celah tinggi di roknya. Itu ramping, halus, dan adil seperti gading. Karena bagian dalam gerbong ini dilengkapi dengan sangat mewah, dan karpet bulu tebal diletakkan di lantai, dia bahkan tidak memakai sepatu apapun, dan memamerkan salah satu kakinya yang indah. 5 kuku kakinya yang halus dicat merah terang, sangat kontras dengan keadilan dari kakinya yang cantik. Jika itu adalah seseorang dengan fetish yang unik, mereka pasti ingin berlutut dan menjilat kaki itu. Yang lebih fatal adalah dia bahkan dengan ringan melambaikan kakinya, dan gelombang aroma menyebar darinya menyebabkan mata seseorang tanpa sadar menyelinap ke dalam roknya, ingin melihat lebih banyak lagi pemandangan indah. Sayangnya, mereka hanya bisa melihat sedikit paha yang adil. Kenapa tidak, kamu memanggilku kakak perempuan? Lin Yuqi mengerutkan bibirnya di atas jari, giginya seputih salju dan matanya kabur, menyebabkan seseorang mabuk pada pesonanya. Nyonya Lin, Ling Han tidak tergerak. Kakak perempuan Lin juga akan bekerja. Lin Yuqi memiliki keuletan yang tak tergoyahkan. Nyonya Lin, Ling Han bersikeras. Lin Yuqi tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia benar-benar belum pernah melihat pria seperti ini, bersikap begitu dingin dan apatis, yang membuatnya penasaran. Dia tahu bahwa ketika seorang wanita mulai ingin tahu tentang seorang pria, itu adalah sinyal yang berbahaya, dan sangat mungkin bahwa dia akan hilang karena itu. Namun, dia yakin bahwa dia pasti akan mampu mengendalikan dirinya sendiri, menyebabkan dia hilang dalam pesona. Baiklah kalau begitu, Lin Yuqi akhirnya tidak memaksakan alamatnya lebih jauh.
apakah Little Brother Han tahu berapa banyak masalah yang akan Anda tarik setelah berhasil meramu pil bersek darah roh otot berkedut di pipi Ling Han? Wanita ini sama sekali tidak berkompromi. Apa yang dia maksud dengan baik, dia tidak lagi memintanya untuk memanggil kakak perempuannya, namun memanggilnya kakak Han. Bukankah itu sama? Dia tidak bisa repot-repot memperdebatkan hal itu dengannya, karena itu hanya akan membuat mereka semakin jauh dari topik. Lebih jauh lagi, wanita ini jelas-jelas ahli dalam membuat pembicaraan di luar topik pembicaraan, jadi dia tidak bisa membiarkannya menyesatkannya. Masalah apa? Dia bertanya. Pil darah bersek darah dapat meningkatkan Sun Moon Tier dengan tingkat subminor, dan telah disebut Holy Pill dari Sun Moon Tier. Selama mereka belum mencapai tahap puncak dari tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, mereka pasti akan menargetkan Little Brother Han, kata Lin Yuqi dengan manis, menampilkan pesona dan rayuannya di depan Ling Han tanpa sedikit pun perawatan. Ling Han tersenyum dan bertanya, karena itu masalahnya, bukankah Sun Moon Tie itu akan sopan kepadaku dan memperlakukanku sebagai tamu terhormat? Lin Yuqi tertawa terbahak-bahak, sekali lagi membiarkan mata Ling Han menikmati pemandangan indah lekuk tubuhnya yang indah. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, adik Han tidak memiliki latar belakang, dan pavilion Hanlin hanya tempat kecil, jadi bagaimana mungkin itu cukup mengintimidasi mereka? Begitu berita menyebar, itu tidak akan terlalu lama, dan adik perempuan Han harus segera ditangkap dan dipaksa untuk meramu pil alkimia sepanjang hari. Hehe, Little Brother Han tidak berpikir bahwa hanya karena alkemis memiliki status yang luar biasa, mereka akan dapat pergi kemanapun di dunia ini, kan? Tentu saja tidak. Alasan mengapa alkemis memiliki status luar biasa adalah karena para pembudidaya membutuhkannya. Karena status ini telah diberikan kepada mereka oleh para peladang, apakah mereka mengenali status tinggi ini juga harus bergantung pada suasana hati para peladang. Seorang alkemis tanpa latar belakang untuk mendukungnya benar-benar hanya alat yang dapat digunakan untuk membuat pil alkimia. Ling Han tersenyum dan bertanya, lalu apa yang disarankan Nyonya? Bergabunglah dengan pavilion hutan harta karun, Lin Yuqi berkata, wajahnya tiba-tiba serius. Sebelumnya, dia terlihat sangat menggoda, tampak seperti dia ingin masuk ke kematiannya, tetapi kemudian dia tiba-tiba menjadi begitu formal dan sangat serius. Perbedaan semacam ini terlalu besar, dan Ling Han sedikit tidak bisa menerimanya. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun pavilion hutan harta karun adalah kekuatan yang kuat dan dapat mencapai atasan, aku tidak mungkin meninggalkan pavilion Hanlin. Lin Yuqi tersenyum memikat lagi dan berkata, saya tidak meminta saudara kecil Han meninggalkan pavilion Hanlin. Karena Little Brother Han bisa menjadi penatua senior pavilion Hanlin, mengapa Anda tidak bisa melakukan banyak tugas dan menjadi penatua tamu di pavilion hutan harta karun juga? Ling Han terkejut. Ini memang hadiah besar. Pavilion harta karun memang merupakan entitas besar. Cabangnya tersebar di seluruh Cloud Apex Planet. Bahkan Crimson Flames Emperor harus memberi mereka beberapa wajah. Lalu, dengan segel perlindungan ini, Tier Sun Moon apalagi yang berani menyentuh sehelai rambut di kepala Ling Han. Namun, bukan karena Ling Han khawatir bahwa kekuatan yang kuat akan benar-benar menangkapnya dan memaksanya untuk terus meramu pil alkimia, tetapi lebih memikirkan 5 sekte. 5 sekte berhasil bertahan selama bertahun-tahun di alam immortal, dan telah menyuling alam bawah menjadi pil realem berkali-kali. Bagaimana mungkin itu benar-benar tidak ada orang yang tahu tentang seluruh alam abadi di belakang mereka? Mungkin ada kekuatan yang lebih kuat yang menutupi mereka. Jika Ling Han sendirian, maka setelah dia bertarung melawan 5 sekte, dan yang terakhir tidak cocok untuknya, mereka pasti akan mencari bantuan dari pasukan yang mendukung mereka. Namun, jika Ling Han juga menarik segel perlindungan dari Treasure Forest Pavilion, maka apakah kekuatan di belakang 5 sekte masih berani bergerak? Bahkan jika 5 sekte tidak memiliki kekuatan untuk mendukung mereka, mereka juga akan memiliki semacam sekutu, bukan? Pavilion harta karun sudah cukup untuk mengintimidasi orang-orang ini, dan memaksa mereka untuk menjauh dari masalah ini. Tidak buruk, tidak buruk. Identitas ini sangat berguna. Berpikir demikian, Ling Han mengangguk dan menjawab, kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima.
Terima kasih Nyonya. Lin Yuqi tersenyum manis, lalu mengangkat satu jari dan berkata, namun, aku punya satu syarat. Ling Han mengangguk. Dia secara alami tidak akan melakukan bantuan besar padanya seperti ini tanpa alasan. Jadi itu sangat alami bahwa dia akan memiliki kondisi. Dia bertanya, kondisi apa? Jika tidak ada yang terlalu menuntut, dia akan setuju. Namun, jika dia ingin menyerahkan diri, itu sama sekali tidak mungkin. Kondisi Lin Yuqi ini tidak sedikit pun. Pilih salah satu syarat. 1. Buat pil roh bersek darah untukku setiap 10 tahun. Atau 2. Ajarkan metode ramuan pada gadis itu, Xinyan. Kedua kondisi ini benar-benar tidak dapat dianggap sederhana. Ling Han berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, Nyonya bisa mendapatkan buah dari pohon surgawi hujan merah? Ini adalah bahan penting untuk meramu pil pengamuk darah roh. Tanpa bahan utama ini, semua bahan lainnya akan terbuang sia-sia. Jika aku tidak bisa, bagaimana mungkin aku berani menawarkan kondisi seperti itu? Lin Yuqi bertanya, penuh percaya diri. Ling Han sedikit mengangguk, lalu berkata, baik. Saya akan mengajarkan metode ramuan kepada Nona Han. Dalam kasus kondisi pertama, dia harus diikat ke paviliun hutan harta untuk seluruh hidupnya, jadi sebaiknya dia memilih yang kedua. Meskipun mengajar orang lain untuk membuat pil alkimia akan membutuhkan waktu yang sangat lama, itu akan menyelesaikan semuanya sekali dan untuk semua. Selain itu, dia hanya perlu menyalin resep pil dan memberikannya kepada Han Xinyan, dan ketika dia memiliki kurang lebih memahami itu, dia akan mengambil sedikit waktu untuk membimbingnya. Baginya, waktu yang dihabiskan tidak akan lama. Namun Lin Yuqi sedikit kecewa. Jawaban Ling Han sekali lagi membuktikan bahwa pesonanya tidak efektif, atau dia seharusnya memilih kondisi pertama. Lalu, tidakkah dia bisa melihatnya beberapa kali lagi? Bocah sialan ini, aku tidak percaya kau tidak akan jatuh cinta padaku. Chapter 1236. Di mana keindahannya? Akhirnya, Lin Yuqi membiarkan Ling Han turun dari kereta. Dia tidak perlu terburu-buru godaan. FCK. Namun, ketika Ling Han turun dari kereta, dia tidak bisa membantu tetapi meneriakkan kutukan dengan keras. Ketika dia berbicara dengan Lin Yuqi, dia tidak tahu kemana kereta itu membawanya. Tempat dia turun sebenarnya adalah hutan lebat, dan dia tidak bisa melihat tanda-tanda kota sama sekali. Wanita, memang kecil. Pelayan berjubah biru itu jelas menyimpan dendam rahasia terhadapnya, dan dengan demikian mengarahkan kereta ke siapa yang tahu di mana, lalu membuangnya. Bukankah ini jebakan yang disengaja untuknya? Dia menggelengkan kepalanya, dan melompat ke ujung pohon. Setelah mengamati selama beberapa saat, dia pertama kali menuju ke arah tertentu. Ketika dia datang ke sebuah kota kecil, setelah mengajukan beberapa pertanyaan, dia akhirnya menemukan bahwa tempat ini sebenarnya lebih dari 800 mil jauhnya dari Big Trade City. Kereta itu sangat cepat. Mereka sepertinya tidak bepergian selama itu, bukan? Ling Han memutuskan untuk tidak kembali ke kota perdagangan besar. Bagaimanapun, tujuannya adalah elemen air lembah, dan kebetulan, setelah dia meninggalkan kota perdagangan besar, dia kebetulan harus melakukan perjalanan ke arah ini juga. Karena itu, bukan saja dia tidak tersesat, dia malah mendapatkan tumpangan gratis. Jika wanita berjubah biru tahu, bukankah dia akan meledak marah? Ling Han tertawa, dan berangkat. Setelah hanya 2 hari, Ling Han telah tiba di lembah elemen air. Menurut informasi yang diberikan oleh Kang Xiu Yuan dan Yun Yongwang, dia tiba di suatu tempat di lembah. Ada air terjun curam di tempat ini, dan ditutupi oleh bunga-bunga yang damai. Ada juga halaman kecil, dan itu seperti tempat tersembunyi kedamaian dan ketenangan. Disinilah surgawi Phoenix Divine Maiden tinggal di pengasingan. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Dia berjalan menuju halaman saat dia memikirkan apa yang pertama kali dia katakan ketika dia melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden. Baca komik di kita. Hidup, ketika pikirannya menari-nari, dia tiba di depan pintu utama.
dia mengangkat tangannya, dan baru saja akan mengetuk ketika dia sedikit mulai ketika perasaan cemas yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, dia hanya diam, dan masih melanjutkan aksi mengetuk. Ketuk, ketuk, ketuk. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Namun alis Ling Han sedikit berkerut. Itu karena langkah kaki ini bukan hanya satu orang, tetapi 3, dan mereka sangat campur aduk. The Heavenly Phoenix Divine Maiden hidup dalam pengasingan sendiri, jadi bagaimana mungkin ada 3 pasang langkah kaki? Ini tidak normal. Seketika, matanya membeku, dan niat membunuh yang kuat muncul dalam dirinya. Jika ada yang berani membahayakan surgawi Phoenix Divine Maiden, dia benar-benar akan melakukan pembantaian tanpa ragu-ragu sedikit pun. Pintu kayu terbuka, dan 3 orang muncul di ambang pintu. Mereka semua laki-laki dan mengenakan baju perang. Jelas bahwa baju zirah ini agak tua dan cacing, dan ada tanda-tanda darah pada mereka, memancarkan udara agresi dan kekuatan militer. Lebih jauh, ketiga lelaki ini terlihat berusia 30-an, dan mengenakan ekspresi serius, dengan suasana keteguhan hati yang teguh dari para prajurit. "Kamu siapa?" seorang lelaki bertanya, dengan arogansi yang berasal dari seseorang dengan posisi sosial yang tinggi. Pria ini harus menjadi perwira militer berpangkat tinggi di ketentaraan. Itulah sebabnya ia berperilaku seperti seorang jenderal yang memandang rendah seorang prajurit sejak saat ia berbicara. Kekuatan yang kuat dalam nadanya. Ling Han tidak tergerak, dan hanya bertanya dengan tenang, "Dan siapa kalian? Beraninya kau?" 2 pria lainnya menggambar sebagian pedang di pinggang mereka secara bersamaan. "Jiang," suara garing terdengar, membawa suasana kekerasan yang menakutkan bersama mereka. Itu benar-benar aura kejam yang hanya bisa lahir dari pengalaman bertahun-tahun di medan perang. Pria di tengah mengulurkan tangan dan menekan ke bawah, mencegah 2 lainnya mengambil tindakan lebih lanjut. Kemudian, dia menoleh ke Ling Han dan berkata, "Saya adalah bawahan vanguard kiri untuk Jenderal Besar Xie, Ma Zhang. Siapa kamu? Sebutkan namamu." "Jenderal Besar Xie, pelopor kiri." Ling Han terkejut. Dia tahu bahwa ketiga orang ini adalah semua prajurit, tetapi apa yang tidak dia pahami adalah bagaimana Dewa Langit Phoenix dapat terlibat dengan tentara. Jika bukan itu masalahnya, mengapa ketiga orang ini muncul di sini? Dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Saya Ling Han, dan telah datang ke sini untuk mencari teman lama. Bolehkah aku tahu untuk apa Lord Ma datang ke sini?" Bahkan kau berani memikirkan urusan orang lain?" Seorang tentara menegur, meskipun dia tidak menarik pedangnya kali ini. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Ini bukan medan perang, jadi tidak perlu menggunakan sikap yang sama yang Anda adopsi di tentara." Heavenly Phoenix Maiden telah menghilang. Karena kamu menyebut dirimu teman lamanya, kami hanya bisa bertanya padamu, kemana dia pergi? Ma Zhang menatap Ling Han, niat membunuh yang menakjubkan keluar dari matanya. Tampak seperti dia akan menarik pedangnya pada sedikit perbedaan pendapat. The Heavenly Phoenix Maiden telah menghilang, hati Ling Han mengepal. Dan mengapa ketiga orang ini begitu bertekad untuk mencari gadis surgawi? Dan perintah siapa yang ada di bawah mereka? Ekspresinya menjadi dingin juga. Ini adalah skala kebalikannya, yang tidak bisa dia izinkan disentuh orang lain. "Aku juga ingin tahu, kenapa kalian mencari teman saya?" Dia mengucapkan dengan gelap. "Tenangkan dia." Ma Zhang tidak menjawab, dan langsung memerintahkan bawahannya untuk pindah. Sua. Kedua prajurit itu langsung berlari keluar. Mereka jelas bukan tentara biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berada di tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier? Ketika mereka bergerak, kekuatan kuat dari Sun Moon Tier menyebar, yang sangat mengejutkan. Namun Ling Han bahkan tidak bisa repot-repot menangkis. Dia hanya memberikan dan sepotong surga mungkin tersalurkan. Seketika, keduanya mendengus teredam, dan bahkan tidak bisa menahan pedang mereka. Dengan denting, pedang itu jatuh ke tanah, dan kedua pria itu langsung jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa tidak terkejut. Ling Han juga berada dalam kondisi ekstrim yang rendah juga, apalagi ia hanya berada di tahap awal, namun mereka bahkan tidak bisa menggunakan satu gerakan pun di depannya. Kesenjangan ini terlalu besar. Mata Ma Zhang tiba-tiba meledak dengan semangat juang yang mencengangkan.
kemampuan Ling Han telah memprovokasi dia, membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke medan perang dan menghadapi lawan yang menakutkan. "Kenapa kamu mencari Heavenly Phoenix Maiden?" Ling Han bertanya lagi. Kali ini, dia tidak menyembunyikan kemampuannya sedikit pun. Aura menakutkan bergulir seolah-olah seorang raja telah turun. "Berat, kamu terlalu sombong." Ma Zhang punuk, menarik pedangnya, dan menyerbu. Sua, cahaya terang meledak dan melesat ke arah Ling Han. Ling Han mengepalkan tangannya dan menyambut cahaya pedang yang datang dengan pukulan. Peng, ketika tinjunya mendarat di atas cahaya pedang, sebuah cahaya yang luar biasa meledak. Peng, dua prajurit langsung dikirim terbang, dan di bawah gelombang kekuatan besar, pintu ke halaman juga hancur dalam sekejap. Ling Han sangat marah dan berseru, "Ba asteris ngan, Anda benar-benar berani menghancurkan tempat ini." Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan serangkaian pukulan berturut-turut yang mendarat di Ma Zhang. Ma Zhang sangat marah dan terkejut. Dia bukan satu-satunya yang menyebabkan kerusakan di tempat ini, oke? Bukankah Ling Han juga bergerak? Dan dia benar-benar berani menyalahkannya. Ini benar-benar kasus biksu yang menghina pria botak. Tetap saja, bocah ini praktis aneh. Dia jelas hanya dalam tahap awal dari ekstrim rendah dari Sun Muntier, jadi bagaimana mungkin pertempurannya tidak kalah dengan dia? Perlu diketahui bahwa dia sendiri berada di tahap puncak ekstrim menengah dari Sun Muntier, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ling Han. Hanya saja yang terakhir benar-benar memiliki intimidasi yang menakutkan, menyebabkan dia tetap tampil tidak normal, tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, dan dia hanya bisa membawa sesuatu untuk menarik. Ini terlalu mengejutkan. Kapan tingkatan raja muda seperti itu muncul di kekaisaran-kekaisaran? Kalah, dia berseru dengan keras saat dia mengacungkan pedangnya dalam serangkaian pukulan gila. Dia adalah seorang prajurit yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di medan perang, dan hal yang paling tidak dia miliki adalah semangat juang. Ling Han melemparkan satu pukulan demi satu, yang mendarat dengan marah pada Ma Zhang. Peng, peng, peng. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Yang satu memiliki kekuatan yang lebih kuat, tetapi yang lain memiliki sepotong kekuatan surga, dan pemenangnya sebenarnya ragu-ragu. Namun, halaman ini secara alami menjadi sangat disayangkan, hancur berkeping-keping oleh dorongan dan tarikan kekuatan, dan telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan. Chapter 1237. Keberadaan Dewa Langit Phoenix Surgawi. Setelah berjuang cukup lama, Ling Han dan Ma Zhang berhenti berkelahi pada saat yang sama. Tak satu pun dari mereka yang serius, dan mereka juga saling waspada. Siapa yang tahu kartu truf apa yang dimiliki orang lain? Berat. Kita akan bertemu lagi. Ma Zhang membawa kedua prajurit bersamanya dan berbalik untuk pergi. Tentu saja kita akan bertemu lagi. Anda masih harus membangun kembali halaman ini untuk saya. Ling Han memanggil di belakangnya. Ma Zhang hampir tersandung. Bocah ini benar-benar menyimpan ini dalam benaknya terus-menerus. Sial, bukan hanya dia yang salah di sini. Ling Han menyaksikan pihak lain pergi, dan tidak mengejar. Jelas, dia juga kehilangan tujuannya, dan tidak tahu di mana Heavenly Phoenix Divine Maiden berada. Ini adalah alasan mengapa Ling Han tidak terus bertarung dengannya. Lebih jauh, dia sudah tahu siapa dia, dalam hal apapun seorang bawahan Jenderal Besar Xie. Jenderal Besar Xie, itu haruslah Xie Qian, salah satu dari 4 jenderal besar dari Kerajaan Besar Kekaisaran Crimson Matahari. Rumor mengatakan bahwa dia adalah elit dari Eternal River Tier, tetapi tingkat budidaya yang tepat tidak diketahui. Jika elit semacam ini tidak memilih untuk mengungkapkannya sendiri, siapa yang dapat memperkirakan tingkat kultivasinya? Karena itu masalahnya, dia bisa lari, tetapi dia tidak bisa bersembunyi. Ling Han berbalik. Mungkin Kang Xiu Yuan dan Yun Yongwang akan tahu kemana Dewa Langit Phoenix Surgawi telah pergi, atau mungkin dia bahkan pergi ke Pavilion Hanlin, dan dia baru saja merindukannya. 2 hari kemudian, dia kembali ke Big Trade City.
menguasai. Begitu Kang Xiu Yuan melihatnya, dia segera memanggilnya, ekspresinya dipenuhi dengan gugup dan panik. Apa itu? Ling Han bertanya. Surat dari Nyonya. Kang Xiu Yuan menyerahkan surat. Hati Ling Han dipenuhi dengan kekhawatiran di tempat pertama, jadi dia buru-buru menyambar surat itu. Ketika matanya menyapu surat itu, dia segera menemukan inti dari cerita itu. Masalahnya sebenarnya sangat sederhana. The Cloud Phoenix Sekte menyatakan niat untuk mengembangkan hubungan dengan Great General Xie untuk meningkatkan status mereka. Tetapi sebagai elit yang kuat dari Eternal River Tier, siapa yang akan mencatat kekuatan yang hanya dari Sun Moon Tier? Kemudian, karena mereka tidak dapat mengembangkan hubungan dengan Jenderal Besar Xie secara langsung, mereka hanya bisa melakukannya dengan cara yang lebih bundaran. Mereka mencari cucu ketujuh dari Jenderal Besar Xie, Xie Donglai. Xie Donglai adalah pria muda yang sangat luar biasa di antara generasi muda klan Xie. Dia hanya berkultivasi selama sekitar 100.000 tahun, dan dia sudah berada di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, dan sekarang memiliki beberapa pendapat di klan Xie. Jika dia bisa menembus ke Heavenly Body Tier juga, dia pasti akan menjadi orang yang berpengaruh di klan Xie. Dengan demikian, Cloud Phoenix Sekte ingin membentuk aliansi dengan pernikahan dengan klan Xie, dan pihak lain adalah Pangeran Xie ini. Xie Donglai datang atas undangan mereka, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden juga tertipu untuk datang oleh sektenya. Akibatnya, Xie Donglai menyukai surgawi Phoenix Divine Maiden dengan satu pandangan, dan setelah kembali ke Imperial Capital, mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan bahwa ia ingin mengambil Heavenly Phoenix Divine Maiden sebagai selir tidak banyak. Beberapa hari kemudian, untuk ahli waris krusial seperti dia, pilihan calon istri utama tentu saja bukan keputusannya. Itu lebih baik digunakan untuk mengamankan sekutu yang bisa membantu klan Xie melalui pernikahan, misalnya bawahan yang setia, atau pejabat negara yang memiliki otoritas setara. Dengan demikian, anggota kecil Cloud Phoenix Sekte itu secara alami tidak mungkin menjadi calon istri utama, tetapi setidaknya dia akan menikah secara resmi sebagai selir, yang dijamin statusnya cukup tinggi juga. Dari perspektif Cloud Phoenix Sekte, ini adalah langkah menaiki tangga sosial. The Cloud Phoenix Sekte secara alami setuju dengan senang hati, tapi bagaimana mungkin Heavenly Phoenix Divine Maiden mau? Dia menyebut dirinya janda keluarga Ling, dan itu adalah pendirian dan semacam tekad. Namun, meskipun dia saat ini memiliki kemampuan untuk melawan Cloud Phoenix Sekte, dibandingkan dengan entitas kolosal seperti klan Xie, dia sangat lemah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke Battlefield to Realm. Hanya itu adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan klan Xie. Ketika Kang Xiu Yuan menerima surat itu, gadis surgawi Phoenix seharusnya sudah mencapai 2 medan perang. Ling Han sangat marah. Mereka sebenarnya ingin memaksa istrinya menikah lagi. Bukankah ini mengkhianati dirinya? Cloud Phoenix Sekte ini benar-benar tidak berharga. Memaksa seorang gadis yang jujur ke pelacuran, untuk keuntungan mereka sendiri. Xie Donglai itu juga dia berani mencoba dan merebut istrinya. Jika dia tidak mengebiri dia 10 kali, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan kemarahannya. Saya berencana untuk segera pergi ke Battlefield 2 Realm. Ling Han memutuskan dengan segera. The 2 Realm Battlefield benar-benar rumah jagal kehidupan. Setiap tahun, setiap bulan, atau bahkan setiap hari, jumlah orang yang berjuang sampai mati di sana tidak terhitung. Meskipun garis keturunan Heavenly Phoenix Divine Maiden itu kuat, dan dia juga telah mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, di 2 Realm Battlefield, kemampuannya benar-benar tidak cukup. Jika Heavenly Phoenix Divine Maiden menderita cedera sedikit pun, dia pasti akan kembali dan menguliti Xie Donglai. Adapun Cloud Phoenix Sekte, tak perlu dikatakan, nasibnya akan hancur oleh tangannya. Tuan, kita akan pergi juga. Kang Xiu Yuan dan Yun Yongwang buru-buru memproklamirkan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, kalian berdua bukan pejuang, jadi mengapa kamu bergabung dalam kegembiraan, meracik pil alkimia dengan patuh, dan jika kalian berdua belum maju untuk menjadi alkemis level 6 ketika aku kembali, tunggu saja untuk dikalahkan. Keduanya berteriak putus asa. Diperlukan setidaknya beberapa ribu tahun akumulasi untuk naik dari tingkat 5 ke tingkat 6, mereka masih jauh. Ling Han tidak peduli.
Sekarang konflik antara Paviliun Hanlin dan Paviliun Hutan Harta telah diselesaikan, kehadirannya tidak lagi penting. Namun, dia harus jujur pada kata-katanya. Dia memutuskan untuk pertama kali melakukan perjalanan ke Paviliun Hutan Harta Karun, dan mengajarkan resep pil untuk pil berserdarah roh kepada Han Xinyan, dan kemudian menuju ke medan perang dua alam. Bagaimanapun, itu hanya perjalanan singkat. Yun Yongwang dan Kang Xiu Yuan secara alami mendukung gagasan Ling Han untuk menemukan nyonya rumah. Mereka berdua mengangguk. Di satu sisi, mereka harus melindungi Paviliun Hanlin, dan menyelesaikan misi Ling Han untuk membeli sebanyak mungkin logam 5 tingkat surgawi, dan di sisi lain, mereka harus bekerja keras pada keterampilan alkimia mereka sehingga mereka dapat maju ke menjadi alkemis tingkat 6. Ling Han berangkat sendirian, dan tidak memperingatkan kedua saudara laki-lakinya. Dia juga tidak membawa muridnya, Ding Ping. Dia bahkan meninggalkan 4 pengikutnya di Big Thread City. The Two Realm Battlefield benar-benar terlalu berbahaya. Hanya Asura Demon Emperor dan Ginseng Tua yang masih tersisa di Menara Hitam. Bagi yang lain, Menara Hitam tidak memiliki ki spiritual, jadi itu bukan tempat yang cocok untuk budidaya, dan hanya memiliki pohon reinkarnasi untuk membantu pemahaman Dao. Tetapi untuk Ginseng Tua, itu berbeda karena dia sendiri adalah Dao yang dibiakkan dari obat surgawi dan surgawi, dan Menara Hitam memiliki kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Baginya, meski tidak sebesar itu, manfaatnya masih cukup besar. Karena itu, dia suka tinggal di Menara Hitam untuk menyerap kekuatan semacam itu ketika dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Selain itu, dia suka membasmi dirinya di bawah pohon reinkarnasi, dan bisa memahami Dao saat dia melakukannya. Peningkatan Hai sangat cepat, dan dia tampak siap untuk naik ke Sun Moon Tier. Tentu saja, jika Anda ingin Ginseng Tua fokus dan bekerja keras pada budidaya, itu tidak mungkin. Dia sering keluar dan menggoda gadis-gadis di Big Thread City. Selama mereka sedikit cantik, praktis tidak ada yang berhasil melarikan diri dari cakar setan Ginseng Tua. Ling Han segera tiba di Paviliun Hutan Harta Karun. Lin Yuqi jelas telah membuat pengaturan untuknya. Saat dia muncul, staf di toko segera menyambutnya dengan hormat sebagai penatua Ling, dan sangat hormat. "Yo, apa kamu merindukanku?" Lin Yuqi berjalan dalam aroma harum, langsung memaksa caranya untuk berdiri tepat di depan Ling Han. Payudaranya yang bangga hanya 1 atau 2 inci jauhnya dari Ling Han paling banyak. Ling Han melihat kemanapun selain dia, dan berkata, "Aku datang untuk mencari Han Xinyan untuk mengajarinya resep pil-pil bersek darah roh." Lin Yuqi tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Di mata Ling Han, tidak bisakah dia membandingkan gadis kecil berdada rata dan tidak berpengalaman itu? "Tenang. Tenang," dia menasihati dirinya sendiri, lalu melambaikan tangan, dan menyuruh seseorang membawa Ling Han untuk menemukan Han Xinyan saat dia mengacak otaknya. Bagaimana dia bisa mencerahkan orang bodoh? Kesulitannya sangat besar. Dipimpin oleh seorang pelayan, Ling Han masuk ke halaman belakang. Ini jelas merupakan wilayah pribadi, dan hanya beberapa pelayan cantik yang sesekali akan muncul, tanpa ada tanda-tanda lebih lanjut dari orang luar. Chapter 1238. 2 Medan Perang Realem. Nona Han adalah kerabat jauh Nyonya. Pembantu muda yang memimpin Ling Han memiliki sifat yang sangat gosip, dan tanpa henti berbicara tentang Lin Yuqi dan Han Xinyan. Singkatnya, kedua wanita itu memiliki hubungan yang sangat dekat, atau Han Xinyan tidak akan datang ke kota sekecil itu tanpa alasan. Ketika dia membawa Ling Han ke halaman, pelayan itu membungkuk dan berkata, "Nona Han seharusnya bermeditasi di dalam. Saya tidak berani mengganggunya, jadi akan lebih baik jika Anda sendiri mengetuk pintu, Tuan Muda." Ketika dia berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Ling Han mengetuk pintu. Ketuk, ketuk, ketuk. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki. Mencicit, pintu dibuka, mengungkapkan orang yang hampir telanjang. Sial, bahkan dia ingin menggoda dia, Ark.
Han Xinyan tiba-tiba melepaskan pekikan tajam. Bang, pintu segera ditutup kembali. Ling Han menggosok hidungnya. Dia hampir tertabrak pintu ketika mereka menutup. Setelah hanya beberapa saat, pintu dibuka sekali lagi, dan Han Xinyan dengan agresif bergegas keluar. Kali ini, dia secara alami berpakaian sendiri, tangannya memegang pedang, dan dia menebas Ling Han. Beraninya kau tak tahu malu **** ngan. Ling Han buru-buru menghindar. Meskipun wanita ini memang luar biasa berbakat dalam alkimia, dalam seni bela diri, dia tidak memiliki kemampuan yang sesuai. Ling Han hanya mengirim kekuatan surga dalam gelombang kecil, dan tubuhnya melemah. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyerang lebih jauh? Jangan salah paham. Saya baru saja datang untuk mengajari Anda metode ramuan untuk pil bersek darah roh, katanya. Tersenyum, Han Xinyan berhenti, memberikan beberapa tebasan lagi, dan hanya kemudian menarik pedangnya yang panjang dengan menyesal. Dia menegur, ****ngan. Ling Han menghela nafas, dan berkata, aku tidak melakukan apapun padamu, kan? Aku biasanya mengetuk pintu, dan kaulah yang keluar tanpa busana. Han Xinyan tidak bisa membantu tetapi siram. Dia memiliki kebiasaan buruk, dan itu adalah bahwa dia suka melepas semua pakaiannya ketika dia mempelajari resep pil. Baru setelah itu dia mendapat inspirasi. Selain itu, ini adalah halaman internal Lin Yuqi, di mana tidak ada seorang pun. Karenanya, dia secara alami tidak takut kalau dia akan memperlihatkan ketelanjangannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa seorang pria akan muncul tiba-tiba seperti ini, dan melihatnya sepenuhnya. Dia memelototi Ling Han, dan berkata, masalah ini, jangan pernah membicarakannya lagi, dia bukan orang yang tidak masuk akal, dan tahu bahwa kesalahannya tidak terletak pada Ling Han. Namun, dia masih sangat tidak senang secara internal. Seorang wanita dengan payudara kecil juga akan memiliki sedikit toleransi, pikir Ling Han. Wanita ini berdada rata. Sebenarnya, bahkan ketika dia telah menanggalkan pakaian sepenuhnya, dia belum melihat banyak. Jika itu hanya melihat payudaranya, dia benar-benar bisa menyamar sebagai seorang pria. Baiklah, dia mengikuti arus, dan juga takut bahwa dia akan bertahan padanya, mengatakan sesuatu di sepanjang garis dirinya yang telah melihatnya sepenuhnya terbuka, sehingga dia tidak bisa menikahi siapapun selain dia. Dia langsung mengeluarkan sebuah buku, dan berkata, ini adalah resep pil dari pil bersek darah roh, Anda dapat mempelajarinya sendiri terlebih dahulu. Saya memiliki beberapa masalah untuk ditangani, jadi saya harus meninggalkan Big Trade City untuk sementara waktu. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat mencatat semuanya, dan tanyakan kepada saya ketika saya kembali. Han Xinyan kesal. Mereka berdua alkemis level 8, namun dia tampak seperti sedang mengajarinya. Apakah dia menganggapnya sebagai junior, tapi sekarang dia telah mendapatkan resep pil untuk pil bersek darah roh. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bermusuhan dengan Ling Han. Dia hanya bisa menyimpan resep pil dengan sangat tidak senang. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berani menyatakan dengan keras kepala bahwa dia menolak untuk menerima resep pil. Ling Han melambaikan tangan, dan pergi ke medan perang dua alam. Dia berangkat ke halaman perbatasan Great Crimson Sun Imperial Empire dan Blue Cloud Imperial Empire. Disitulah Two Realm Battlefield berada. Netherworld dan Realm Immortal memiliki satu kesamaan di tempat ini. Netherworld dapat menginvasi Realm Immortal melalui tempat ini, sedangkan Realm Immortal juga bisa memasuki Netherworld dari sini. Cloud Piercing Shuttle tidak lagi cocok untuk bepergian di sekitar satu planet. Syukurlah, Ling Han telah memahami langkah memetik bintang, dan menambahkan dengan teknik petir yang telah ia kembangkan dari mempelajari kesusahan surgawi, kecepatannya saat ini sangat menakjubkan. Hanya dalam 20 hari, dia sudah mencapai Two Realm Battlefield. Sebelum dia berangkat, dia pertama kali memurnikan pil roh bersek darah. Dia telah menghabiskan 3 hari penuh untuk mencerna efek obat sepenuhnya, dan matahari merah di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, yang memungkinkan dia untuk maju ke tahap tengah ekstrim rendah. Mengapa pil alkimia semacam ini disebut bersek? Karena efek obatnya memang mengamuk. Bahkan jika fisik Ling Han telah mencapai tingkat logam godly tingkat 6,
kekuatannya masih menyebabkan luka pada dagingnya, dan dia bahkan telah mematahkan beberapa tulang godlinya. Tidak heran jika mereka tidak berada di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Pembudidaya Sun Moon Tier lainnya harus minum obat ini hanya di bawah perawatan para elit lainnya. Kalau tidak, mereka hanya akan meledak dari efek obat mengamuk. Jika mereka mati karena hanya minum pil alkimia, itu akan menjadi terlalu sia-sia. Setelah minum pil, dengan kepekaan Ling Han sebagai kaisar alkimia, ia menemukan bahwa ada racun alkimia yang tersisa di dalam tubuhnya. Jika dia minum pil pengamuk darah roh lain, maka bukan hanya itu tidak mungkin menghasilkan efek meningkatkan tingkat budidaya, itu malah akan menyebabkan dia mati karena racun. Konsep macam apa yang merupakan salah satu pil pengamuk darah roh, itu akan meningkatkan Sun Moon Tier pada tingkat subminor. Kerusakan apa yang akan dihasilkan jika meledak, itu praktis setara dengan pukulan kekuatan penuh dari tier tubuh surgawi. Sun Moon Tier macam apa yang bisa tahan racun seperti itu? Ling Han tidak punya solusi untuk itu. Dia terus mengamati tingkat dispersi racun alkimia, dan sampai pada kesimpulan, ini mungkin akan memakan waktu selama 3 tahun. Ini juga berarti bahwa jika dia tidak memiliki cara khusus untuk menyelesaikan racun alkimia dalam tubuhnya, dia harus menunggu 3 tahun sebelum dia bisa minum pil pengamuk darah roh kedua. Tapi pikirkan saja, itu artinya itu akan membantunya mencapai tahap puncak Sun Moon Tier paling banyak dalam 50 tahun. Sungguh tingkat peningkatan yang mengerikan ini. Berapa lama umur Tier Sun Moon? Mereka akan memiliki 4 juta tahun untuk hidup pada tingkat sempurna. Seluruh 4 juta tahun dapat dibudidayakan dalam 50 tahun. Bukankah itu cukup menakutkan? Dan bukankah itu cukup cepat? Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Hunyu. Tingkat keseluruhan budidaya alam surgawi bahkan lebih tinggi, menghasilkan pembudidaya tingkat kejadian seperti alam immortal yang menghasilkan tingkatan penghancur void. Itu tidak bisa dikatakan mudah dilakukan, tetapi mungkin juga tidak terlalu sulit. Di sisi immortal realm dari Tu Realm Battlefield, benteng pimpinan jembatan telah didirikan, dan namanya adalah Wolf Fang City. Kota Wolf Fang ada untuk menyediakan tempat peristirahatan bagi para prajurit yang bertarung dengan Netherworld, semacam tempat perlindungan, dan pada saat yang sama, juga merupakan benteng. Setelah Wolf Fang City ditaklukkan, pasukan Netherworld akan berbaris tanpa hambatan dan menghancurkan seluruh Cloud Apex Planet. Hanya ada 2 kerajaan kekaisaran di Cloud Apex Planet, Great Crimson Sun Imperial Empire dan Blue Cloud Imperial Empire. Dengan demikian, kekuatan utama di sini secara alami terdiri dari tentara dari 2 kerajaan kekaisaran besar. Selain mereka, semua pembudidaya dan binatang iblis yang telah mencapai level immortal terikat tugas untuk bergabung dengan Tu Realm Battlefield. Ada beberapa pasukan terkenal di sini, seperti Tentara Bulan Ungu di bawah Purple Moon Divine Maiden, Tentara Penunggang Angin di bawah Raja Penunggang Angin Divine, dan Tentara Suci di bawah Raja Biksu Perjalanan Lebar. Semua pasukan ini telah membangun reputasi mereka untuk menjadi kuat dan kuat dalam perang besar antara Netherworld dan dunia abadi. Ketika mereka datang ke medan perang 2 alam, seorang kultivator dapat dengan bebas memilih satu dari 2 opsi. Pertama, dia bisa bergabung dengan tentara resmi dan bergabung dalam perang sebagai seorang prajurit, dan ketika dia telah mengumpulkan poin prestasi yang cukup, dia bisa pensiun dari tentara dengan kemuliaan. Kedua, dia juga bisa bertindak sendiri dan memburu makhluk-makhluk dari Netherworld. Ini juga akan mengumpulkan poin prestasi. Poin pantas adalah mata uang unik di Tu Realm Battlefield. Meskipun perlawanan terhadap invasi dari Netherworld adalah benar dan adil, mereka tidak bisa memaksa orang lain untuk membuang kepala mereka dan menumpahkan darah mereka hanya dengan satu kata, kan? Karenanya ide poin prestasi. Seseorang dapat menggunakan poin prestasi untuk menebus berbagai jenis pil alkimia, alat dewa, dan bahkan teknik budidaya, atau yang lainnya. Dan begitu nilai total poin prestasi telah diakumulasikan sampai batas tertentu, seseorang dapat memilih untuk pensiun dari tentara. Sudah dikatakan bahwa bergabung dengan Tu Realm Battlefield untuk melawan invasi Netherworld adalah tugas semua pembudidaya dari alam abadi. Setiap orang harus melakukan dinas militer ini.
dan jika mereka tidak melakukannya ketika batas waktu telah berlalu, jika mereka tertangkap, satu-satunya nasib mereka adalah eksekusi. Chapter 1239. Tuan Kelinci, biasanya, 100.000 tahun setelah menerobos ke Mountain River Tier, seseorang harus bergabung dengan Two Realm Battlefield. Namun, beberapa orang adalah keajaiban yang mungkin telah maju ke Sun Moon Tier setelah 30,000 sampai 40,000 tahun. Oleh karena itu, ada aturan bahwa mereka yang telah maju ke Sun Moon Tier harus meminta tentara untuk melawan pasukan musuh dalam 1 juta tahun setelah terobosan mereka. Bagaimana dengan mereka yang sedikit lebih jenius dan telah maju ke tingkat tubuh surgawi dalam 1 juta tahun setelah itu? Maka mereka harus bergabung dengan tentara dalam waktu 10 juta tahun sejak itu. Singkatnya, Anda harus melakukan dinas militer Anda kecuali kemampuan Anda cukup kuat untuk menentang 2 kekaisaran besar. Batas waktu ini dimaksudkan untuk memberi para jenius waktu yang cukup lama bagi mereka untuk berkembang dan tumbuh untuk menghindari mereka mati sia-sia di Two Realm Battlefield. Item yang paling berguna di Two Realm Battlefield adalah poin prestasi. Bagaimana orang pensiun dari dinas militer? Dengan bergantung pada poin prestasi. Mountain River Tie membutuhkan 100 poin, Sun Moon Tie membutuhkan 10.000, sedangkan Heavenly Body Tie membutuhkan 1 juta, dan Eternal River Tie membutuhkan 100 juta yang menakutkan. Mengapa ada celah yang begitu besar? Alasannya sangat sederhana. Pembudidaya di tingkat budidaya yang berbeda memperoleh poin prestasi pada tingkat kesulitan yang sama sekali berbeda. Misalnya, membunuh Netherworld yang berada di ekstrim paling rendah dari Mountain River Tier hanya akan mendapatkan 1 poin, dan ekstrim sedang bernilai 5 poin, ekstrim tinggi adalah 10 poin, dan level sempurna adalah 20. Secara teoritis, Tier Sungai Gunung hanya perlu membunuh 5 makhluk Netherworld pada tingkat tertinggi Tier Sungai Gunung, dan dia bisa pensiun dengan sukses. Dan setelah mencapai Sun Moon Tier, ekstrim rendah akan mampu memberikan 100 poin prestasi. Selain itu, medan perang dua alam secara alami tidak akan memungkinkan orang untuk mengambil keuntungan dari krisis untuk keuntungan pribadi mereka. Jika mereka tidak mendapatkan poin prestasi bahkan setelah waktu yang lama, mereka akan menerima hukuman yang sesuai. Ketika Ling Han mengetahui tentang ini, dia membuat potongan di dalam kepalanya. Heavenly Phoenix Divine Maiden telah bergabung dengan Two Realm Battlefield sangat awal hanya untuk satu tujuan: menghindari klan Xie. Karena itu, dia harus bergabung dengan pasukan resmi. Kalau tidak, jika dia adalah pejuang keliling, saat dia bertemu seseorang dari klan Xie, dia tidak akan bisa menghindari nasib dibawa kembali dengan paksa. Lalu, pasukan mana yang akan dia ikuti? Itu sangat sederhana. Selain dari tentara bulan ungu, semua tentara lainnya terutama terdiri dari laki-laki. Di dunia kultivasi, wajar jika akan ada lebih banyak pembudidaya jantan, dan rasio pria terhadap wanita tidak hanya sedikit besar. Oleh karena itu, di Battlefield 2 Realm, ada sangat sedikit perempuan, dan tentara secara alami akan terdiri terutama laki-laki. Hanya tentara bulan ungu yang benar-benar tentara wanita karena pemimpinnya adalah wanita yang kuat. Ling Han membuat beberapa penyelidikan. Laki-laki tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tentara bulan ungu, karena mereka hanya menerima perempuan. Selain itu, untuk mencegah pelecehan, tentara bulan ungu juga secara ketat melarang laki-laki masuk ke kamp mereka. Siapapun yang melanggar aturan ini, akan dikebiri terbaik, dan terbunuh paling buruk. Oleh karena itu, Ling Han pasti tidak akan terburu-buru bertemu dengan tentara bulan ungu dan mengatakan bahwa dia sedang mencari istrinya. Kemudian, itu akan menjadi bahwa Heavenly Phoenix Divine Maiden akan benar-benar menjadi janda keluarga Ling, atau dia akan menjadi janda rumput satu. Dia memutuskan untuk berjaga di luar kamp tentara bulan ungu. Ketika mereka pindah, dia akan mengikutinya, menemukan Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan kemudian berbicara dengannya. Namun, bahkan jika dia berhasil berbicara dengannya, Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak mungkin pergi bersamanya segera.
jika dia meninggalkan Two Realm Battlefield tanpa mengumpulkan poin prestasi yang cukup, maka itu akan membuatnya pembelot. Seorang pembelot tidak akan diperlakukan dengan baik kemanapun mereka pergi. Jadi, karena dia harus tinggal di sini selama beberapa waktu, Ling Han pertama kali pergi ke kota Wolfang, di mana dia mendaftarkan identitas untuk dirinya sendiri sehingga dia bisa mendapatkan poin pantas ketika dia membunuh musuh di masa depan. Itu sangat sederhana. Setelah membunuh makhluk Netherworld, dia akan menyimpan mayat itu di alat roh spasial, dan kemudian membawanya kembali ke kota Wolfang. Tentu saja akan ada seseorang di sana untuk memeriksa hasil pertempurannya dan mencatat poin prestasi. Sifat metode ini juga menyebabkan beberapa orang berjalan keluar jalur, merampok orang lain untuk mengambil alat roh spasial mereka, kadang-kadang bahkan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Akan ada sampah di mana saja, pikir Ling Han. Dia datang ke 100 mil jauhnya dari tempat kemah tentara Bulan Ungu, dan duduk sendirian, menunggu dengan tenang bagi tentara Bulan Ungu untuk memobilisasi. Kondisi di sini sangat buruk. Ada kekurangan ki spiritual, dan juga perasaan menyeramkan tentang tempat itu. Selain itu, peraturan Dao Agung juga menjadi sangat lemah. Ling Han telah mencobanya. Dia nyaris tidak bisa terbang. Harus diketahui bahwa kemampuan untuk terbang di alam abadi akan datang dengan tingkat kultivasi dari Heavenly Body Tier. Kedua kerajaan itu saling bertentangan, dan bahkan peraturan langit dan bumi pun terpengaruh. Jika bahkan tempat ini seperti ini, lalu bagaimana dengan selanjutnya? Titik kontak antara Netherworld dan alam abadi adalah 10.000 mil jauhnya, dan semakin jauh ke depan, semakin besar efeknya secara alami. Ling Han berganti lokasi, namun menemukan bahwa regulasi di sini menjadi sangat kuat. Bahkan ketinggian yang bisa dia lompati jauh di bawah normal, apalagi penerbangan. Kelihatannya tidak hanya peraturan langit dan bumi di sini akan melemah, mereka juga akan menjadi tidak seimbang. Di beberapa tempat, penindasan menjadi lebih kecil, dan di beberapa tempat, itu menjadi lebih besar. Kemudian, jika seseorang tidak terbiasa dengan perubahan semacam ini, dan bepergian ke sini, dia akan sangat terpengaruh. Jika dia sedikit pun ceroboh, dia mungkin menabrak sesuatu. Dan dalam pertempuran, efek ini secara alami bahkan lebih kuat. Bocah, tempat apa ini? Ginseng tua keluar dari menara hitam untuk menghirup udara segar. Tetapi begitu dia melihat tempat ini, dia memucat tanpa sadar. Kamu, ke tempat gila apa kamu membawa kakek ginseng? Tempat ini tampak tidak menguntungkan pada pandangan pertama. Di depan mereka, ada awan iblis aneh menari, memancarkan udara jahat. Mengapa mereka datang ke sini tanpa alasan? Brat, kamu gila, seru ginseng tua itu, menunjuk ke Ling Han. Ling Han tidak marah, dan hanya berkata dengan tenang, sepertinya aku harus memanggil Hunyu, dan memasak panci besar sup ginseng tua. Ginseng tua segera memucat. Dia benar-benar takut pada gadis kecil itu. Dia benar-benar pelahap otentik, dan akan makan apapun. Dia buru-buru tersenyum dengan sikap patuh, dan berkata, Brat, hubungan seperti apa yang kita miliki? Jika ada gadis, kita bisa mengejar mereka bersama. Kita bersaudara, jadi tidak perlu ada peradaban di antara kita. Ling Han hanya mengejek, menyebabkan ginseng tua itu melangkah ke satu sisi dengan malu-malu. Ling Han hanya memanggil Asura Demon Emperor juga. Namun, boneka itu telah kehilangan satu tangan, menyebabkan kehilangan besar dari pola formasi yang terukir di dalam, yang menyebabkan penurunan besar dalam kecakapan pertempurannya. Tapi itu baik-baik saja. Ling Han juga telah maju ke Sun Moon Tier, dan tidak membutuhkan pertempuran seperti itu lagi. Apa yang dia butuhkan adalah pemahaman yang dimiliki Asura Demon Emperor mengenai Netherworld. Semakin dia tahu tentang masalah Netherworld, semakin tinggi peluang kemenangan yang akan dia miliki ketika menentang makhluk Netherworld di masa depan. Selain itu, jika dia ingin masuk ke alam surgawi, dia harus memahami kedua kekuatan untuk menciptakan dan menghancurkan dunia. Ling Han harus masuk ke Netherworld untuk memahami peraturan langit dan bumi Netherworld juga. Baru saat itulah ginseng tua tahu tempat apa ini. Seketika,
ekspresinya berubah begitu buruk sehingga sepertinya dia akan mulai menangis. Namun, ketika dia mendengar Ling Han berbicara tentang Purple Moon Army, wajah ginseng tua sesat ini segera mekar, dan dia berseru, kakek ginseng akan pergi dan mengintai itu. Saat dia berkata begitu, dia berlari, kecepatannya sangat cepat. Tak perlu dikatakan, orang ini pasti pergi ke tentara wanita untuk menemukan beberapa informasi. Ginseng tua tidak maju ke Sun Muntier, namun kecepatannya luar biasa cepat. Selain itu, dia juga bisa melarikan diri melalui tanah. Bahkan tiar tubuh surgawi mungkin tidak mampu menangkapnya. Sementara itu, Ling Han mendengarkan Kaisar Setan Asura berbicara tentang informasi tentang Netherworld. Namun, Kaisar Iblis Asura hanya makhluk yang berada di tingkat terendah di Netherworld, jadi pengetahuannya kurang. Khusus mengenai level Demon Master, dia bisa dibilang kosong total. Tolong, Brat, cepatlah datang dan selamatkan kakek ginseng. 3 hari kemudian, dia mendengar ginseng tua itu berteriak keras, berteriak minta tolong melalui akal surgawinya. Transmisi suara jauh dari mendekati kecepatan larinya. Hahaha, cepat masuk ke mangkuk Lord Rabbit. Ling Han berdiri untuk melihat, dan melihat bahwa ginseng tua saat ini dalam keadaan gila. Di belakangnya mengikuti seekor kelinci yang tingginya kira-kira setengah dari manusia. Satu di depan, dan yang lainnya mengikuti di belakang, keduanya bergerak dengan kecepatan sangat cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Han telah mengolah mata kebenaran, dia pasti tidak akan dapat melihat salah satu dari mereka. Ling Han sangat terkejut. Sebenarnya kelinci itu dari alam bawah. Mengapa itu muncul di sini? Chapter 1240. Realm Spirit Stone. Ginseng tua itu berlari sangat cepat, tetapi kekuatan Rabbit adalah kecepatannya. Pada saat itu, ia bahkan mampu bersaing dengan Hun Yu. Semakin jauh dia mengejar, semakin dekat dia datang. Cakarnya yang berbulu baru saja akan menangkap ginseng tua itu. Mama, ginseng tua itu dengan cepat terkubur di tanah, tetapi kelinci sebenarnya juga mampu melakukan perjalanan di tanah. Orang-orang mengatakan kelinci tahu bagaimana menggali terowongan, dan itu memang benar. Siu, ginseng tua itu tiba-tiba berhamburan keluar dari tanah, dan ketika dia melihat Ling Han tepat di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi sangat gembira, dan buru-buru menerkam. Sosok putih menyapu, dan mereka melihat kelinci juga muncul. Ketika dia melihat Ling Han, dia tanpa sadar berhenti, dan kemudian berkata, Brat, cepat bantu aku menghentikan ginseng itu. Aku bisa memberimu gigitan. Kelinci nakal ini masih pelit seperti sebelumnya. Dia sebenarnya hanya akan memberinya 1 gigitan. Ling Han tertawa, dan berkata, itu sudah masuk ke mangkuk saya. Jadi mengapa saya masih harus memberi Anda beberapa? Dia mengepalkan tangan, dan memberikan pukulan pada cakar kelinci. Brat, kamu benar-benar terlalu tidak loyal. Kelinci berseru, sosoknya berkedip sangat cepat seperti kilatan cahaya, ingin menghindari tinju Ling Han dan terus menangkap ginseng tua. Yi, kelinci sialan ini benar-benar berhasil menembus Sun Muntier. Ling Han terkejut. Kecepatan kultivasi ini benar-benar sangat mengejutkan. Tidak, itu praktis tak terbayangkan. Meskipun dia memikirkan itu, dia hanya menjentikkan jari, dan Sword Ki menyebar, tiba-tiba menghalangi jalan Rabbit. Teknik pedang petir ini cepat dan ganas. Praktis tidak ada seorang pun di tingkat budidaya yang sama yang bisa menghindarinya. Mereka hanya bisa menangkisnya, atau tidak bisa menentang pedangnya. Brat, bantu kakek ginseng membunuh kelinci ini, dan aku akan memberimu sesuatu yang baik. Ginseng tua itu mengeluarkan pakaian dalam warna pink dari siapa yang tahu di mana, dan melambaikannya di tangannya. Wajah Ling Han menjadi gelap tanpa sadar. Ginseng mesum ini saat ini berdiri di bahunya saat dia melambaikan pakaian dalam. Apa yang tersisa dari bayangannya? Hahaha, kelinci langsung tertawa keras ketika dia berguling-guling di tanah. Dia praktis merobek tawa. Yi, ginseng tua itu berhenti, dan kemudian bertanya, Brat, Anda tahu kelinci brengsek ini, Wortel? Apa yang kamu panggil aku? Kelinci segera melompat,
Mata merahnya melebar. Ling Han merasakan sakit kepala datang. Kenapa orang-orang di sampingnya semua tidak bisa diandalkan? Dia mengulurkan tangan dan menekan, dan berkata, "Kelinci, mengapa kamu di sini? Orang ini seharusnya masih berada di kerajaan Ling besar. Setelah Paman Kelinci datang ke alam abadi, saya pergi bermain-main. Secara kebetulan, saya benar-benar menerobos masuk ke formasi transfer kuno, dan dengan demikian berakhir di sini." Kelinci menghela nafas. "Namun, saya sangat beruntung, dan benar-benar meminum pil surgawi. Setelah saya memakannya, saya dengan sembarangan memperoleh budidaya Sun Moon Tier." "Sialan, keberuntungan macam apa itu?" Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia baru saja masuk ke Sun Moon Tier setelah banyak usaha. Kecepatan kemajuan semacam ini sudah sangat cepat, tetapi dia tidak bisa memegang lilin untuk keberuntungan alami Rabbit. Dia hanya makan pil alkimia dan mencapai puncak dalam satu lompatan. Namun, jika dia bergantung pada pil alkimia untuk maju, fondasinya pasti tidak stabil, dan itu juga tidak mungkin baginya untuk menumbuhkan tingkat puncak. Jika bukan karena fakta bahwa kelinci dilahirkan dengan kecepatan sangat cepat, Sun Moon Tier seperti dia tidak akan memiliki banyak kecakapan pertempuran. Sebagai contoh, itu hanya karena ginseng lama belum menembus ke Sun Moon Tier sehingga dia harus melarikan diri. Kalau tidak, dia tidak perlu lari. Jika dia bertarung dengan Rabbit, itu benar-benar tidak terbatas yang akan menang pada akhirnya. Ketika ginseng tua melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa keberanian, dan berteriak pada kelinci, "Ba asteris ngan kelinci, Anda telah mengejar saya sejauh ini, datang cepat dan kau tahu untuk meminta maaf kepada kakek ginseng Anda." Wortel, cepat masuk ke mangkuk Paman Kelinci. Kelinci secara alami juga tidak akan menunjukkan kelemahan. "Berhenti, berhenti, berhenti." Ling Han mengulurkan tangannya dan menekan. "Kelinci, di mana formasi transfer itu?" Dia tidak berpikir bahwa sebenarnya akan ada formasi transfer yang menghubungkan planet perdamaian bersama dan tempat ini, maka akan lebih mudah baginya untuk kembali di masa depan. Dia tidak perlu membuang waktu 2 tahun lagi di galaksi. "Brat, izinkan saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide itu." Kelinci menggelengkan kepalanya, dan dengan serius berkata, "Formasi transfer kuno itu sangat kompleks, dan membutuhkan koordinat yang sesuai untuk dapat mencapai tempat tertentu. Anda sama sekali tidak tahu di mana planet perdamaian bersama itu. Jika Anda memulainya dengan gegabah, Anda hanya akan dikirim ke ujung jagat raya." Ling Han tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian segera berkata, "Kamu sial, kamu pasti sudah dirusak dengan formasi transfer itu, kan? Jika bukan itu, dia baru saja ditransfer dari planet perdamaian bersama ke planet Apex Cloud, jadi perjalanan pulang juga harus dilakukan." Mata kelinci langsung berbalik ke segala arah. Setelah dia pindah, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia mengotak-atik dan mengubahnya, dan menghancurkan formasi transfer sepenuhnya. Itu sebabnya dia tidak ingin membiarkan Ling Han tahu. Formasi pemindahan itu terlalu tua. Setelah itu membawa Paman Kelinci, itu runtuh dengan sendirinya. "Bagaimana itu bisa salahku?" Dia mengayunkan tunggul pendeknya, dan menyingkirkan semua kesalahan dengan bersih. Ling Han menghela nafas. Sepertinya dia masih harus menggunakan Cloud Piercing Shuttle untuk kembali. Syukurlah. Itu hanya 2 tahun, dan dia juga bisa berkultivasi di Menara Hitam, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai pemborosan waktu. "Sepertinya kamu baik-baik saja di sini." Dia tidak berpikir lebih jauh tentang formasi transfer. "Tentu saja," kata kelinci dengan bangga. "Efek obat dari pil divine yang dimakan Paman Kelinci belum sepenuhnya dikeluarkan, dan tingkat kultivasi saya akan tumbuh pesat setiap hari. Bergabung dengan beberapa perkelahian di sini dan berolahraga akan sangat cocok. Dan itu juga karena di Cloud Apex Planet, manusia dan binatang iblis telah bergabung karena musuh bersama mereka. Kalau tidak, ini adalah Joint Peace Planet." Kelinci ini sudah lama dibuat menjadi rebusan. Namun mata ginseng tua itu menyala, dan dia melambaikan pakaian dalam di depan mata Ling Han saat dia dengan tenang berkata, "Brat, ayo bunuh kelinci brengsek ini." "Oke, dengar saja,
kelinci brengsek ini mengatakan bahwa masih ada beberapa efek obat yang aktif di dalam tubuhnya. Jika kita memakannya, itu pasti akan sangat bermanfaat. Wortel, apa yang kamu katakan? Kelinci, yang juga satu dengan telinga yang tajam, segera melompat. Lihat saja apakah aku tidak akan memakanmu. Kamu ingin makan kakek ginsengmu? Anda masih 8 juta tahun terlalu dini. Ginseng tua digunakan Linghan seperti perisai dan berlari berputar-putar di sekitarnya. Sementara itu, kelinci mengejarnya ketika dia mengelilingi Linghan, dan yang lainnya berlarian di tubuhnya. Linghan mengulurkan kedua tangannya, dan menangkap kelinci dan ginseng tua pada saat bersamaan. Dia berkata, apakah Anda percaya bahwa saya akan memasak Anda berdua, dan membuat panci rebusan kelinci dengan ginseng untuk nutrisi? Kelinci dan ginseng tua tetap diam karena takut, merasakan bahwa pria di depan mereka juga pelahap. Linghan melemparkan ginseng tua dan kelinci ke tanah, dan berkata, kelinci, Anda telah berada di sini selama beberapa tahun. Apa yang sudah Anda temukan? Kelinci memperhatikan ginseng tua itu, dan hanya bisa mengeluarkan air liur. Kemudian, katanya, di medan perang dua alam, ki spiritual kurang, dan bagi para pembudidaya, itu adalah tempat terburuk. Namun, juga karena tempat ini adalah di mana dua realms berpotongan, tabrakan regulasi dua realms kadang-kadang akan berkembang dan menjadi padat. Oh, Linghan terkejut. Regulasi tidak bisa dilihat atau disentuh, dan itulah sebabnya mereka sangat sulit untuk dipahami. Namun mereka benar-benar akan berkembang dan menjadi kokoh, itu dikenal sebagai batu roh alam. Jika seseorang memperbaikinya, ia akan dapat memahami peraturan. Paman kelinci pernah menemukan satu, dan memang telah maju langkah besar dalam menggenggam dao besar setelah memperbaikinya. Hehe, dikatakan bahwa kadang-kadang bahkan Science of Genesis Tier akan datang ke dua medan perang untuk menemukan batu roh alam. Namun, hal ini benar-benar terlalu jarang. Selain itu, semakin tinggi tingkat budidaya, semakin banyak batu roh alam yang dibutuhkan untuk melangkah lebih jauh. Realisasi menyingsing pada Linghan. Tidak heran dua kerajaan kekaisaran besar begitu aktif berperang melawan Netherworld, atau mungkin harus dikatakan tidak heran mengapa konflik akan meletus begitu sering antara makhluk-makhluk dari dua alam. Itu karena semua orang ingin menemukan batu roh alam di sini. Bersambung ke chapter 1241. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.